Stick with me karena kita akan lihat kisah paling gila. Cewek ini Saki petualang rank S. Terus kenapa dia kabur dari bos dan kenapa si cowok beban malah diam di sana? Ya cowok yang seminggu lalu bahkan nggak bisa pegang pedang dengan benar. Nah si beban ini namanya Yuki. Kerjaan dia di tim cuma bawa tas ramuan camilan murni jadi tukang angkat barang. Si penyihir di party memperlakukannya kayak pelayan kafe. Si ketua anggap dia murni beban hidup. Cuma Saki yang terus belain dia karena mereka tumbuh bareng di panti asuhan yang hancur lebur gara-gara keruntuhan dungeon. Nah mundur ke beberapa hari lalu, tim ini masuk ke dungeon rank S dan lantainya tiba-tiba menelan mereka. Jebakan teleportasi, mereka langsung jatuh tepat di ruang bos. Seorang kakek berpenampilan pelayan muncul dari genangan darah dan meratakan seluruh party rank S itu kayak lipatan baju. Terus, bos aslinya keluar seorang vampir sekaligus raja iblis di dungeon itu. Semua monster di ruangan itu langsung sujud. Sang ketua sadar timnya bakal mati detik itu juga. Di saat itulah, si beban ngeluarin alat teleportasi darurat milik party. Tekan tombolnya dan seluruh tim bakal pulang. Syaratnya siapapun di luar zona itu bakal tertinggal. Jadi cowok ini malah jalan menjauh. Penyihir teriak. Saki menangis keras. Si ketua langsung menggendong Saki karena dia paham maksudnya dan Yuki terus jalan sadar kalau dia baru aja setor nyawa. Hitungan mundur 0 dan dia lempar alatnya ke belakang. Timnya pun hilang, tapi dia sekarang sendirian dikepung iblis yang baru aja membantai party rank S. Tapi bukannya bunuh dia si vampir, malah kagum sama kesetiaan cowok yang rela berkorban buat teman-temannya. Padahal dia cuma pengangguran tanpa job kelas. Yang mana itu kebetulan banget karena mereka butuh orang tanpa job buat melakukan hal tertentu. Ternyata monster di sini bukan penjahat. Manusia datang ke dungeon tiap minggu dan memanen. Mereka kayak mesin ATM. Raja Iblis ini mau menghancurkan dungeon lain untuk menyerap mana dan melindungi bawahannya. Tapi, buat melakukan itu, dia butuh partner manusia yang bisa memanggilnya ke dunia luar. Nah, syarat mutlaknya adalah orang itu belum punya job kelas dan sangat setia. Ya dia harus pengangguran sejati. Lalu sang iblis bilang, kalau kekuatan baru ini bisa dia pakai untuk melindungi teman-temannya. Perhatikan bagian ini karena semuanya berubah. Yuki direkrut jadi partner Raja Iblis murni karena CV dia kosong melompong. Dia jabat tangan si vampir. Sebuah tanda kutukan langsung membakar kulitnya. Dan detik itu juga, petualang paling ampas di guild berubah jadi monster paling berbahaya. Dia terbangun di permukaan. Saki langsung menerjang memeluknya sambil menangis kencang dan besoknya cowok ini jalan santai ke guild. Seolah nggak terjadi apa-apa minta izin buat solo dungeon. Resepsionisnya natap dia kayak habis dengar pengakuan dosa. Tapi akhirnya dia diizinkan masuk ke dungeon pemula yang paling gampang. Labirin sunyi rank S rumornya cuman ada monster super lemah. Tempat di mana pemula biasanya mati tanpa masuk berita. Mereka bilang dia tinggal tekan tombol merah kalau butuh bantuan. Tiba-tiba om vampir raksasa ini nanya apa ini dungeon yang ditelantarkan. Kaget banget Yuki nanya apa itu skill Raja Iblis. Tapi pria itu menjelaskan itu sebenarnya skill si cowok. Supaya dia bisa ngobrol sama monster. Kemampuan kayak gitu biasa disebut skill pasif yang selalu aktif. Yuki menjelaskan kalau dungeon telantar itu artinya tempat yang nggak dikelola atau dibersihkan dengan benar. Dungeon yang kayak sumber daya bakal ditarik banyak petualang yang mau cari duit. Jadi kondisinya selalu terjaga. Memantau dari jauh, si vampir berkomentar kalau para monster di dungeon ini berkembang biak dengan sangat damai. Dia menebak dungeon ini bakal hancur sendiri karena nggak kuat nampung monster sebanyak itu. Harusnya sih begitu tapi sang MC sadar. Malah nggak ada satu monster pun di sana. Dia sadar ini aneh banget bahkan buat ukuran dungeon ampas. Tiba-tiba seluruh tempat bergetar hebat. Sepasang petualang lari terbirit-birit sambil teriak kalau bos dungeonnya udah muncul. Panik parah, Yuki nanya slime raksasa apa yang lagi jalan lurus ke arahnya ini. Sang Raja Iblis menjelaskan kalau monster-monster di dungeon ini sudah saling makan satu sama lain. Kemudian MCE kita melihat pintu keluar dan langsung menunjuknya. Mereka bertiga langsung kabur dari monster itu. Tepat saat itu, si cewek ketangkap slime dan terseret. Super panik. Hero kita nanya apa si iblis bisa bantu kalau dipanggil sekarang. Tapi jawabannya jelas enggak. Melihat cewek itu mulai lemas, MC kita nekat dan langsung menerjang monster itu. Dia melempar
badannya masuk ke dalam slime lengket itu. Melihat aksi nekatnya si vampir malah tertawa terbahak-bahak. Dia bilang, anak ini rela lakuin apa aja demi menyelamatkannya. Sambil memeluk cewek itu, Yuki memanggil sang raja. Iblis. Si vampir raksasa muncul dan bilang masternya bebas pakai dia sesuka hati. Dalam kondisi terluka, si cowok mulai batuk jus stroberi dan merasa organ dalamnya terbakar. Saat itulah, sang iblis memberikan kekuatannya. Kalian pasti mikir dia bakal keluarin jurus biasa kan? Salah besar. Dia nembakin fajar serigala kacau dan langsung melenyapkan monsternya. MC, kita bengong sadar kalau itu bukan sekadar serangan biasa, tapi lebih ke murni bencana alam total. Setelah monsternya tumbang, salah satu petualang sadar cowok ini terluka parah dan bilang mereka harus segera membawanya kabur. Yuki malah sempat berdebat kalau dia baik-baik aja, tapi dia malah pingsan dan ambruk. Beberapa hari berlalu setelah insiden gila itu. Si cowok dapat kartu promosi ke rank E. Dia ingat duo tadi yang menyelamatkannya. Mereka bahkan yang mengurus laporannya dan menggotongnya keluar dari dungeon. Sambil memegang segelas anggur, si vampir nanya, kenapa anak ini kelihatan super murung padahal ini waktunya buat pesta perayaan. Tapi sang hero menolak, bilang kalau dia cuma modal manggil doang. Sang iblis membantah dan bilang memang cuma itu yang bisa dia lakuin. Dia bilang di momen itu Yuki menolak membuang cewek tadi dan menyelamatkannya tanpa ragu sedikit pun. Sambil nawarin anggur, sang vampir bilang dia sangat suka mental baja itu. Tapi bakal repot urusannya kalau anak ini selalu sekarat hampir mati, jadi lain kali mending dia manggil orang lain. Dan orang itu adalah Elvina Undead dari ras pelayan. Gugup parah cowok ini memperkenalkan diri dan bilang senang bisa bertemu dengannya. Lalu si cewek bilang kalau tuan mudanya sangat menawan. Tapi jatuh cinta pada pandangan pertama itu agak berlebihan. Dengan tatapan dingin tapi memikat, dia bilang nggak ada detak jantung di dadanya karena dia undead. Kaget, Yuki nanya, apa itu normal? Dan si vampir jawab, ya. Tapi Elvina menjelaskan itu cuma candaan ala zombie dan bilang tujuan utamanya jadi pelayan hemat biaya. Dia menyebutkan anak ini wajib naik level kalau mau kuat menahan tarikan mana panggilan dari tuannya. Beberapa saat kemudian si zombie pamer seberapa kuat dirinya dan bikin Yuki kagum berat. Dia berhasil membersihkan dungeon rank E yang disebut sarang para api. Melihat tingkahnya MC, kita teringat anak-anak di panti asuhan yang bikin dia senyum sendiri. Tapi terus dia sadar levelnya nggak berhenti naik dan langsung nanya apa ada cara buat menghentikannya. Dengar itu si pelayan bingung karena aneh banget ada orang ngeluh naik level, dia nanya apa ini candaan orang hidup. Beberapa menit berlalu, protagonis kita nanya apa dia bisa manggil dia lebih lama dibanding sang raja iblis. Si zombie menjelaskan mana buat manggil tuannya itu luar biasa besar. Sebaliknya dia bilang dia cuma pelayan rumahan murah yang bisa dipanggil cukup dengan sisa mana cowok itu. Tersenyum MC, kita bilang bantuannya sangat berarti, yang langsung bikin wajah si zombie tersipu malu. Saat itulah Yuki sadar ini bukan cuma soal kekuatan murni. Monster panggilan harus hemat. Mana juga. Nggak lama mereka sampai di ruang bos dan cowok ini bilang tempatnya lumayan seram. Tapi si pelayan santai aja, lempar pukulan mematikan dan langsung menghancurkan seluruh gerbangnya berkeping-keping. Habis itu dia dengan santainya bilang kita harus selalu ketuk pintu dulu. Melihat cewek itu, si ksatria bos bersiap tarung. Menerjang maju, si pelayan nyuruh lawannya buat jadi tumbal persembahan. Memantau dari jauh, hero sadar api di pedang ksatria itu beda banget dari apapun yang pernah dia lihat. Khawatir, dia mulai meneriakan nama Elvina. Tapi partnernya terlanjur maju dan berakhir dengan luka parah di wajahnya. Jadi dia mundur perlahan. Penasaran si zombie, nanya ke tuan mudanya kapan dia sadar api itu adalah elemen suci. Yuki jawab dia cuma merasa nyala apinya kelihatan beda dari yang mereka lihat sebelumnya. Mirip cahaya Saki katanya. Nah, apa kesimpulan kita dari ini? Elemen suci adalah musuh alami undead. Dan dari sini, ceritanya bakal jauh lebih seru, percaya deh. Ikuti aku, kita bakal lihat aksi gila di sini. Pahlawan kita menyuruhnya berhenti bercanda. Tiba-tiba, sang ksatria mengeluarkan serangan cincin api suci, menjebak mereka berdua di dalam lautan api yang panas. Sang pelayan bilang musuh ini masih bos penjara bawah tanah dan tidak akan membiarkan mereka kabur. Sang protagonis berniat memanggil vampir, tapi gadis itu menjelaskan dia hanya bisa mempertahankan satu panggilan saja. Jadi pahlawan kita bilang mereka harus menghadapinya langsung. Elvina
Memuji tuan mudanya yang luar biasa berani melawan monster meski hanya seorang penjinak. Cowok itu bilang wajar saja karena dia adalah rekannya. Mendengar itu sang pelayan langsung serius dan bilang mereka akan bertarung bersama. Yuki merasa ini saatnya menguji hasil naik level mereka. Dia mulai mengecek sistem untuk melihat keahlian barunya yang dia dapat setelah naik level. Keahlian ini bernama Mata Iblis yang bisa melihat status dan kemampuan monster. Tepat saat itu cowok ini sadar kalau bos musuh akan segera menyerang. Dia menarik pelayannya dan bergerak menghindar dengan cepat. Yuki lalu menjelaskan kemampuan matanya dan seberapa bahaya monster tersebut. Gadis zombie itu bilang kalau itu adalah kemampuan dasar seorang penjinak untuk melihat sifat asli monster. Lalu sang pahlawan memotong ucapannya karena monster itu datang menyerang. Tanpa buang waktu pelayan itu melaju cepat dan melancarkan sebuah tendangan mematikan tepat ke arah musuh. Sambil tersenyum manis dia bilang akan fokus menyerang sepenuhnya. Tapi gawat tendangan tadi tidak memberikan luka sama sekali. Lewat mata iblisnya sang protagonis melihat kalau ksatria itu sebenarnya adalah monster elemen api. Dia sadar ada monster kecil di dalam baju besi itu dan ksatria ini cuman cangkang. Lalu gadis itu langsung menentukan strategi dan menyuruh tuannya untuk tetap fokus. Saat pahlawan kita melihat musuh bergerak, dia meneriaki pelayannya agar melompat ke kanan. Dia terus memberikan komando supaya rekannya itu bisa menghindari setiap serangan mematikan. Hasilnya gadis itu berhasil meninju keras helm ksatria tersebut. Monster itu mencoba membalas dendam, tapi si zombie berhasil mundur. Elvina bilang, ini pertama kalinya musuh bereaksi seakan dia sungguh merasakan serangannya, tapi cowok itu menjelaskan kalau sang ksatria malah menghindarinya. Yuki mencoba memberi perintah lagi, namun musuh langsung melesat ke arahnya. Di detik terakhir pelayannya menyelamatkannya dari sebuah pukulan brutal. Sambil menggendong cowok itu, si gadis menyuruhnya memakai jurusnya. Jurus gadis ini adalah penguasa seluruh hutan. Dia menjelaskan kalau protagonis bisa meminjam kemampuan dari semua monster yang perhatikan baik-baik, disinilah semuanya memanas. Keahlian ini meningkatkan status pahlawan kita. Bikin serangannya pasti kena tanpa bisa dihindari musuh. Tapi dia cuma bisa pakainya sekali, gila kan risikonya. Dengan tekad bulat dia bilang mereka harus menuntaskan ini dalam satu serangan. Tiba-tiba monster itu meluncurkan tebasan pedang beruntun dan si zombie menghindar dengan cepat, tapi protagonis malah terkena telak. Terkapar lemas di tanah, dia menyuruh pelayannya tenang dan terus ikuti arahannya. Dengan begitu gadis itu berhasil menyelinap ke belakang ksatria. Saat itulah cowok ini memakai kemampuannya. Lewat satu tendangan mematikan, si gadis menerbangkan bos itu sampai menabrak dinding. Sambil kelelahan sang pahlawan merayakan kemenangan mereka. Elvina bilang keahlian itu sangat menguras tenaganya. Jadi dia akan keluar lebih dulu dan dia pun menghilang. Cowok itu menyuruhnya menunggu karena kakinya mati rasa, tapi dia diabaikan. Beberapa waktu kemudian sang protagonis bertemu dengan si vampir dan bilang dia hampir mati. Pria itu menjawab, baguslah, bocah ini masih bernapas. Mengganti topik, sang pahlawan menanyakan di mana Elvina sekarang. Raja Iblis menunjuk ke satu arah. Saat Yuki mendekat, dia melihat zombie itu terbaring kaku di atas tumpukan bunga. Si vampir menjelaskan begitulah cara mereka menghormati orang mati dan bertanya, apa itu beda dari adat manusia? Kebingungan cowok itu bertanya, kenapa ini terjadi? Sang bos menjelaskan kemampuan ras mayat hidup adalah menukar nyawa mereka sendiri demi mendapat kekuatan gila. Bocah itu langsung teringat keahlian yang dilihatnya di sistem. Jatuh tersungkur dia. Sadar si pelayan sudah mengorbankan nyawanya. Benar-benar hancur, pahlawan kita berteriak histeris karena dia cuma ingin mengalahkan musuh. Pria itu bilang cowok ini berniat melindungi penjara bawah tanah ini dari manusia. Dengan kesal, dia bilang gadis itu cuma melakukan yang terbaik demi tujuan tersebut dan ini tanggung jawabnya sebagai Raja Iblis. Tapi protagonis kita merasa ini murni kesalahannya. Dia seharusnya berpikir panjang dan tidak asal ikuti rencana Elvina. Mengingat anak panti asuhan Yuki, sadar dia harusnya berjuang sampai titik darah penghabisan. Sambil menangis sedih, dia merasa semua ini terulang lagi karena dirinya terlalu lemah. Pria itu memotong bilang, itulah alasan dia bakal melatihnya
agar cukup kuat untuk memanggilnya. Lalu, pahlawan kita memohon pasti ada keahlian untuk membangkitkan Elvina karena statusnya sebagai penjinak monster. Si vampir menepisnya menjelaskan tugas penjinak hanya memanfaatkan monster jadi yang mati tidak bisa kembali. Cowok itu benar-benar hancur saat mendengar kenyataan pahit tersebut. Tiba-tiba seseorang muncul dan meminta pria itu agar jangan terlalu kejam. Melihat siapa yang datang, sang vampir bilang mereka sudah sepakat soal hal ini. Gadis itu membalas, cowok ini tidak ikut. Kalian pasti kaget lihat ini protagonis kita pakai mata iblisnya dan membaca nama gadis itu Mei. Dia pelayan elemen suci dengan keahlian membangkitkan orang mati. Melihat fakta gila itu si cowok langsung syok berat. Dengan senyuman aneh dia bertanya, apa cowok ini tertarik dengan cara kebangkitan? Masih terbengong sang pahlawan bertanya, apa keahlian itu sungguh bisa menghidupkannya? Mei sadar kalau cowok itu bisa membaca statusnya, jadi dia tidak perlu repot menjelaskan. Tapi cowok itu bilang, dia cuma tahu fungsi dasarnya, pasti ada syarat khusus. Sang vampir bilang, cowok ini bisa melakukannya sekarang juga, dan meminta pelayan itu menjelaskan semuanya. Jadi, gadis ini memperkenalkan diri sebagai Mei sang kepala pelayan. Dia bertugas mengurus semua orang di penjara bawah tanah dan menangani urusan kebangkitan cadangan. Dia menambahkan saat manusia datang membantai monster, tugas utamanya adalah menjadi kartu as penyelamat. Dia menjelaskan keahlian ini butuh syarat berat seperti konsumsi energi mana super. Masif yang bikin trik ini tidak efisien. Mei memberi contoh jika ada pemuda mati dan dihidupkan lagi, maka wanita itu butuh pasokan mana seukuran. Energi membuat satu lantai penuh di penjara bawah tanah ini. Jadi, untuk membangkitkan Elvina, biayanya jauh lebih gila. Sampai ukuran penjara ini bakal menyusut parah. Pahlawan kita bertanya, apakah itu bikin tempat ini makin mudah diserang dan ditaklukkan, dan pelayan itu membenarkannya. Syarat kedua, kamu tidak bisa menghidupkan seseorang yang mananya sudah terkuras habis, Mei bilang. Elvina masih punya sisa mana, tapi akan lenyap paling lambat 10 hari. Jadi mereka butuh asupan mana dari tempat lain. Mei mengungkapkan itulah alasan mereka butuh cowok ini untuk menaklukkan penjara tingkat dewa. Terkejut Yuki sadar, mereka bisa pakai jurus kebangkitan tanpa batas jika merampok mana penjara lain. Sang vampir mengiyakan itu salah satu tujuannya. Tapi hasil curian mereka sejauh ini belum cukup. Sang protagonis bertanya, butuh seberapa banyak energi mana? Tapi pelayan itu mengaku tidak terlalu paham soal sistem peringkat dunia manusia. Namun dia bilang, semua monster marah saat dia usul menaklukkan penjara besar. Sambil menunduk, sang Raja Iblis menjelaskan mereka tidak mau mempertaruhkan hal penting demi rencana berbahaya akibat Elvina. Merasa kesal pahlawan kita memaksa melakukannya, tapi Liber bilang ini murni bunuh diri dan mereka bakal berakhir seperti Elvina. Bocah itu membantah keras bilang dia belum nemu jalan. Cepat jadi kuat, tapi ini satu-satunya opsi menyelamatkannya. Dia bersikeras itulah alasan si Iblis mau membuat kontrak dengannya. Tepat saat itu Raja Iblis memanggil pelayan tuanya untuk melatih si bocah. Liber bilang cowok ini akan diawasi penuh oleh Vince selama 7 hari ke depan. Lalu protagonis kita mulai mengikuti si kakek pelayan. Vampir menyuruh Mei membuntuti mereka karena si kakek sangat anti memakai tenaga manusia. Dia takut bocah itu benar-benar dibunuh oleh pelayannya. Setelah itu protagonis diteleportasi masuk ke dalam penjara bersama pria tua itu. Pria itu menjelaskan kalau tempat ini adalah bagian dari kekuatan Tuan Liber dan membagikan satu lantai untuk mereka masing-masing. Si kakek bilang, cowok ini manusia pertama yang melihat lantai eksekutif. Pahlawan kita lalu bertanya, apakah sang kakek mau membantunya? Nah, apa pelajaran kita kali ini? Si kakek menjawab kalau manusia naik level berarti mereka menyedot energi dari monster dan ruang bawah tanah. Terjawab, sudah kenapa petualang bikin rusak segalanya? Dilarang keras ambil mana monster sembarangan karena terikat kontrak dengan Liber, si bocah dilarang naik level di dungeon ini. Makin bingung jagoan kita nanya gimana dong cara dia latihan. Bareng gue kita tonton arc latihan paling gila. Mendadak sebuah pedang dilempar ke tangannya. Vince bilang banyak yang harus diajari karena sejauh ini dia belum membangun apapun. Bersiap menyerang pelayan itu. Menyadari dia nggak punya kekuatan pengetahuan apalagi bakat. Dengan tatapan iblis kakek ini bilang, si bocah
harus mendapatkan itu semua sendiri kalau mau menyelamatkan Alvina. Tanpa banyak omong pria tua itu menyerang jagoan kita dengan rentetan serangan beruntun. Jagoan kita sampai mikir pelayan ini niat mau membunuhnya. Tapi Vince membantah dan bilang dia bakal nyerah ngajarin si bocah kalau dia gagal melewati ini. Dia bilang, mending gitu aja demi kebaikan Dungeon dan Tuan Liber. Sambil terus menyerang tanpa ampun kakek, ini nyuruh dia bertahan minimal 3 jam sampai akhirnya jagoan kita berhasil menangkis serangan si kakek. Mengaktifkan kemampuannya dia bersumpah mempertaruhkan nyawa demi membawa Alvina kembali. Lewat mata spesial itu, dia melihat si kakek punya atribut darah dan nama jurusnya adalah tebasan pedang bunga darah yang mematikan. Panik parah si bocah, sadar beda level mereka terlalu jauh matanya, bahkan nggak bisa membaca serangannya. Ketakutan Yuki berniat kabur ke tempat yang lebih aman, di mana bahaya tidak bisa menjangkaunya. Tapi pria itu menerjang maju, satu tebasan pedang menyerempetnya. Untungnya si bocah berhasil menghindari rentetan serangan berikutnya dengan cara yang luar biasa. Sayangnya, si pelayan bilang pergerakannya penuh dengan gerakan percuma. Dalam sekejap, dia memangkas jarak dan bilang, itulah kenapa serangannya gampang banget dipatahkan. Dia juga bilang kalau si bocah mengambil keputusan terlalu lambat dan dia mikir kelamaan buat menentukan langkah selanjutnya. Si kakek lalu masuk kasih serangan lain, tapi si bocah menghindar. Dia membalas dengan serangan lurus, namun lawannya dengan santai ikut menghindar. Sang kakek lalu bilang, nggak ada gunanya asal maju karena hasilnya bakal sama saja. Jadi, dia melesatkan tebasan frontal lurus dengan pedangnya. Tapi, mendadak dia sadar, bocah itu berhasil menangkisnya dan dia mengakui. Gerakan si bocah mulai sedikit membaik. Jagoan kita lalu menjelaskan, dia terus mengamati pergerakan pedang lawannya dan belajar cara menangkis paling efisien. Dengan tekad bulat Yuki bilang, ini bukan sekadar masalah status biasa. Mata ini memungkinkannya meniru cara monster bergerak. Pria itu bilang, dia paham maksud si bocah, tapi segitu masih belum cukup. Sambil menyerang, dia menjelaskan struktur tubuh manusia. Itu berbeda. Jadi teknik pedang mereka otomatis beda juga. Berkeringat dingin jagoan kita baru sadar lawannya selama ini ternyata menahan diri pria itu, lalu melancarkan satu tebasan berat, nan mematikan. Sambil bilang dia sudah berlatih ini sejak lama. Panik jagoan kita sadar tangan dan kakinya mulai mati rasa dan peringatan bahaya terus menumpuk. Parahnya lagi dia lihat serangan terakhir tadi. Tahan napas di sini bakal makin gila. Serangan tadi sama sekali nggak pakai mana murni teknik pedang. Si bocah coba membalas, tapi kakek itu menghindar. Mengambil jarak, dia bersiap memberikan tes akhir. Sebuah aura merah menyeramkan menguap dari pedangnya. Mendadak puluhan peringatan bahaya muncul, bikin jagoan kita panik parah. Jatuh berlutut dia sadar, dia butuh data asli soal kemampuan musuh. Bukan sekadar notifikasi bahaya layar. Saat itulah, si pelayan melepas jurusnya. Dengan mata aktif si bocah, mencoba memprediksi arah serangan dan menangkis tapi nihil dia berujung dihajar sampai babak belur di lantai. Beberapa saat kemudian dia tersadar. Duduk santai di kursi si pelayan menyapanya yang baru bangun. Dia lalu menyuruh si bocah mengikutinya. Si bocah kebingungan karena seingatnya dia menerima telak. Serangan mematikan tadi jadi aneh banget dia nggak luka sama sekali. Pria itu menjelaskan kalau Mai sudah menyembuhkannya dan mananya awet karena dia masih hidup. Dalam hati sang kakek mengingat gimana. Si bocah mencoba mencuri tekniknya di detik terakhir. Mengingatnya bikin dia tersenyum mulai tertarik sama potensi anak itu. Sambil jalan menyusuri mansion Vince, bilang mereka bakal mulai masuk ke tahap latihan. Yang sebenarnya, dia masuk ke ruangan penuh monster dan bilang jagoan kita harus melayani mereka semua. Dia memperingatkan si bocah untuk bertindak waspada. Jagoan kita bergumam, dia sama sekali tidak menyangka bakal melakukan ini, tapi dia terima tantangannya. Yang bikin kaget, latihannya ternyata menyajikan teh buat para monster sang pelayan, menjelaskan ahli pedang kelas 1 pantang membuang. Kalian pasti mikir, ini konyol kan? Tapi tunggu dulu, setiap gerakan harus optimal. Kerjaan ini sempurna buat menghilangkan gerakan percuma, karena satu kesalahan kecil bisa fatal. Dia bilang, bocah itu harus belajar mengendalikan seluruh tubuhnya karena kemampuan berkembang bergantung dari cara pemakaiannya.
Vince mengingatkan kalau ada berbagai jenis monster di pesta ini dan dia harus paham selera mereka. Jadi, dengan sigap jagoan kita memutuskan mengamati gerakan sang pelayan dan menirunya. Tapi, jangankan meniru, dia malah kesulitan cuma buat pegang beberapa piring pakai satu tangan. Hasilnya, berantakan jatuh semua ke lantai saat lagi sibuk. Membersihkan kekacauan dia sadar menyalin persis gerakan si pelayan itu. Susah banget. Makanya dia memutuskan untuk mengadaptasi cara si kakek menjadi gaya bertarungnya sendiri. 2 hari berlalu. Salah satu monster bilang ke anak baru ini kalau Tuan Vince menyukainya yang berarti. Si bocah lumayan tangguh. Sambil canggung si bocah merendah bilang dia belum tangguh. Tapi mulai sekarang bakal jadi kuat. Mendadak monster itu menerjang maju. Dan bilang mau melatihnya. Dengan santai jagoan, kita menghindari serangannya. Tanpa kesulitan sedikit pun, dia mendaratkan pukulan kanan telak ke monster itu. Masuk hari keempat, bekerja, jagoan kita melihat seekor monster yang kedinginan. Dengan sangat lembut, dia menyelimuti pelanggannya itu. Sambil senyum, menawan dia, menawarkan minuman hangat ke si monster. Seiring berjalannya waktu jagoan kita mulai paham kenapa si pelayan memilih latihan aneh ini. Akhirnya hari ke-6 tiba pemuda kita melayani siluman kelelawar dengan gaya super mulus ala buaya. Tapi si makhluk kecil malah bikin dia terjungkal karena kemampuannya yang mirip. Lintah penyedot. Seminggu berlalu dan si bocah menyajikan teh langsung buat sang pelayan. Pria itu bilang, masih banyak celah yang perlu diperbaiki, tapi etika pelayanannya lumayan. Mendengar pujian, itu bikin Yuki terharu secara seminggu ini full diisi baku hantam dan pesta teh. Dia pikir latihannya sudah kelar, tapi si kakek memotong dan bilang ujung nerakanya baru saja dimulai. Vince langsung mengambil pedangnya bersiap untuk bertarung. Saat itu juga kakek ini bilang, si bocah sebenarnya sudah berhasil meniru jurus itu tanpa sadar, tapi sekarang dia harus menjadikannya milik sendiri sepenuhnya dengan tatapan. Yang mengerikan dia memperingatkan bocah itu bakal tamat kalau sampai gagal membalasnya. Sambil gemetar jagoan kita menyahut, dia memang pantas mati kalau misi ini gagal. Mengaktifkan kemampuannya. Yuki sadar menangkis biasa itu mustahil dan satu jalan keluar adalah menghancurkan serangan musuh duluan. Jadi, jagoan kita nekat pakai teknik pedang sang kakek. Dia melesat maju menerjang si pria tua yang langsung memblokir serangannya, namun pedang si bocah hancur seketika dan hempasannya menghantamnya telak. Tanpa ekspresi si pelayan bilang aksinya mengecewakan. Sambil menahan sakit bocah itu, membalas kakek itu tidak berhak menentukan batas kemampuannya. Lalu dia melancarkan kemampuan itu lagi, tapi kali ini dimodifikasi sesuai gaya bertarungnya sendiri. Melihat itu sang kakek terkejut. Tanpa rasa takut jagoan kita menerjang sambil teriak dia pasti menang lewat jumlah serangan yang luar biasa banyak. Dia menyerang frontal dengan pedangnya, namun ditepis si pelayan. Pria itu memuji pemuda ini lumayan hebat, tapi dia menjelaskan si bocah tidak akan sanggup bertahan lebih lama. Dan benar saja, pahlawan kita akhirnya pingsan di pelukan gurunya. Ponselnya tanpa sengaja terjatuh dari saku, tapi mereka berdua sudah berjalan pergi. Sementara itu, Saki mengirimi temannya pesan, bilang dia menemukan info soal investigasi yang cowok itu minta. Dia cemas dan mikir, apa Yuki bakal aman mengingat dungeon tingkat B itu terlalu berbahaya. Beberapa waktu berlalu sang jagoan cerita kalau besok harinya dia bakal masuk ke dungeon. Pelayan itu menjelaskan gaya bertarung si bocah emang belum sempurna, tapi mengakui kemampuannya memegang pedang lumayan oke. Tetap saja, Liber meragukan apakah anak tingkat E memang sanggup masuk dungeon itu. Yuki jawab santai kalau dia cuma bakal ikut rombongan tim investigasi. Pria itu lalu menyinggung soal kontrak yang bakal ditandatangani si bocah. Yuki nyeletuk dia lagi mikir. Buat tanda tangan sama mereka bikin semua orang di ruangan melongo kaget. Tak lama kemudian di Guild Petualang Saki, janjian sama temannya itu. Dia nanya apa, Yuki udah mulai latihan pedang dan si bocah kaget gimana. Dia bisa tahu. Si bocah minta maaf merepotkan tapi Saki bilang santai aja. Sambil canggung dia lega, ada kenalannya di sini. Nah kalian pasti nggak mau kelewatan kelanjutannya mendadak seorang pria memanggil. Sini ngumpul kita bakal bahas raid super kocak. Saki menyuruh semua orang cepat agar raid dimulai.
Si bocah nanya apa cowok itu anggota mereka. Saki bilang, bukan, dia cuma sukarelawan guild. Lalu melihat ke bawah Saki, bilang, orang-orang itu cuma mau cepat naik rank dengan nebeng hasil kerja keras rank S sepertinya. Sambil gugup si sukarelawan nanya apa jagoan kita ini rank A karena bareng Saki. Tapi Yuki Malah santai bilang, dia itu cuman rank E. Mendengar itu, si cowok songong langsung mengejeknya habis-habisan. Dia menyuruh Saki membuang bocah itu dan membawa kelompoknya saja yang sudah rank B. Namun, Saki dengan bangga bilang temannya ini sudah menaklukkan 2 dungeon sendirian. 2 anggota lain langsung syok, kok bisa bocah gila ini cuman rank E. Di titik ini si rank B mulai kesal karena rencananya untuk numpang pamer dan naik ke rank A bakal hancur total kalau ada orang yang bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Saki langsung to the point dan menjelaskan kalau dungeon yang sedang mereka selidiki bernama Gua Harapan Tersegel. Dia menjelaskan aturan mainnya. Biasanya rank sebuah dungeon ditentukan dari seberapa mematikan bosnya. Penasaran Yuki bertanya, gimana caranya mereka tahu tingkat bahaya sang bos? jadi Saki membuka peta dan bilang, semuanya kelihatan dari seberapa rumit struktur dungeon ini. Aturan pertama, makin kuat, bosnya makin luas dan rumit setiap lantainya. Aturan kedua, makin gila kekuatan bosnya. Makin banyak lantai yang harus dilewati sebelum sampai ke ruangannya. Ditambah lagi, makin banyak jebakan konyol si bos, makin susah dungeonnya. Setelah melihat-lihat petanya, Saki dengan santai menilai kalau tempat ini cuma setara rank B karena hanya ada 22 lantai. Tapi temannya protes karena ruang bos belum ketemu padahal sudah keliling. Tiba-tiba, sekawanan monster aneh mulai menyerang kelompok mereka. Si sukarelawan berhasil memukulnya dan langsung cari muka di depan Saki. Sambil malu, Saki bilang berburu monster bukan bagian dari tugas ini. Masih sok jago cowok itu mengejek si Rang E karena cuma diam saja. Tapi seketika dia mati kutu saat sadar ada monster raksasa tepat di belakangnya. Itu golem batu super besar. Saki dan Yuki langsung melesat maju menyerang monster itu. Sang pahlawan wanita menggunakan jurusnya tebasan bercahaya dan menghancurkan musuh dalam satu serangan epik. Sambil kesal, dia bilang tidak butuh bantuan tempur dan menyuruh mereka fokus saja untuk menyelidiki. Dengan gugup jagoan, kita minta maaf dan bilang dia mencoba mengatur waktu serangannya biar tidak mengganggu. Kaget, bukan main, Saki bertanya, apakah dia sengaja menyelaraskan serangan tadi dengannya. Dan perhatikan baik-baik bagian ini, hal gila mulai terjadi. Si cowok membenarkan dan bilang, itu lumayan susah. Dari jauh petualang Rang S ini sangat takjub dengan kemampuan si bocah. Sambil tersenyum dia memuji temannya itu karena sudah melakukan pekerjaan luar biasa. Lalu dia menyuruh mereka serahkan urusan bertarung padanya dan meminta si cowok fokus menyelidiki. Melihat itu, si sukarelawan makin panas dan berencana mencari ruang bos sendirian buat ajang pembuktian diri. Tapi kocaknya 10 jam berlalu dan mereka belum menemukan satu pun jejak ruangan itu. Sang ketua melihat peta dan bilang mereka sudah mengecek semua sudut bahkan area tersembunyi. Lalu jagoan kita curiga pada sebuah dinding. Si sukarelawan nyinyir bilang bocah itu ngelantur tidak jelas. Dia dengan sok pintar menjelaskan kalau dungeon ini adalah ruang terpisah yang tercipta dari mana dan bukan gua alami. Sambil emosi, pria itu maju dan menendang dindingnya. Dengan wajah meremehkan dia bilang si bocah bakal menabrak lapisan mana dan terluka parah kalau nekat menggalinya. Dengan mengaktifkan mata ajaibnya, Yuki membalas kalau kenyataannya tidak seperti itu. Sambil melihat sekitar, jagoan kita menjelaskan kalau gua ini terbuat dari bahan yang sama persis dengan golem batu tadi. Tanpa basa-basi, Saki langsung menghantam dinding itu. Pakai tebasan bercahayanya, serangan itu membuka lubang raksasa dan dia menyuruh semua orang masuk. Saat itulah mereka langsung berhadapan dengan monster golem batu yang jauh lebih raksasa lagi. Ukurannya luar biasa gila. Melihat monster itu, si sukarelawan langsung lemas. Sang ketua menjelaskan kalau ini bukan dungeon biasa. Selama ini mereka berada di dalam perut golem yang menyamar. Dia bilang, ini cara licik untuk menyembunyikan rank aslinya. Yuki bertanya, apa ini? Artinya mereka baru di lantai 1. Kalau iya, ukurannya benar-benar tidak masuk akal. Dengan keringat dingin, Saki yakin ini pasti dungeon rank S. Lalu sang ketua melihat sebuah kastil melayang di kejauhan.
Lebih gilanya lagi, dia menyadari golem tadi sengaja dimatikan agar hemat mana karena misinya sudah gagal. Misi golem itu sebenarnya adalah untuk menghentikan penyusup level S, seperti Saki. Si sukarelawan bingung karena dia pikir monster cuma hewan buas yang kelewat kuat, tapi Saki menegaskan kalau dungeon adalah garis depan pertahanan musuh. Dalam hatinya, sang jagoan sangat setuju karena dia pernah lihat sendiri monster punya strategi cerdas akal bahkan perasaan. Meski begitu, Saki bilang, mereka cukup beruntung bisa menyerang bosnya sebelum makhluk itu sepenuhnya bersembunyi dan kabur. Dengan tatapan tajam dia menyatakan misi penyelidikan selesai dan sekarang waktunya operasi pembersihan. Dia menunjuk portal dan menyuruh anggota kelompok lainnya segera pulang untuk melapor ke guild. Tapi dia membuat pengecualian untuk jagoan kita dan bertanya apa dia mau ikut. Kaget, si cowok nanya alasannya dan Saki membalas kalau dia butuh orang yang bisa membawa informasi tentang si bos jika. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan, ini momen yang epik. Sambil melangkah maju dia bilang orang itu harus Yuki. Gadis itu menariknya mendekat dan berjanji kali ini mereka berdua harus pulang dengan selamat. Sambil menunduk sang protagonis, setuju. Mengingat orang-orang yang dia sayangi, dia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mati lagi. Tanpa ragu, Saki langsung menggendong temannya itu, ala Tuan Putri. Menggunakan jurusnya, formula bercahaya, dia terbang, melesat menembus udara. Kebingungan si sukarelawan, bilang dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Dengan penuh amarah, dia bertekad tidak akan pulang dengan tangan kosong seperti ini. Di sisi lain, pasangan kita tiba dan langsung menerobos ke tingkat terdalam dungeon tersebut. Tiba-tiba, sebuah suara menggema tidak menyangka ada manusia yang bisa sampai ke sini. Itu dia si bos meluncur dari atas dengan posisi terbalik. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kerotsi, golem permata, dan sombong bilang dia akan jadi raja iblis paling cantik sejagat raya. Saki baru sadar kalau golem ini diam-diam menimbun mana selama ini. Iblis itu membenarkannya dan menjelaskan kalau sedikit demi sedikit dia terus menyempurnakan kecantikannya. Tanpa aba-aba, dia langsung menerjang jagoan kita. Yuki berhasil menghindari serangannya dengan sangat santai. Sambil menggenggam pedangnya, dia sadar musuh ini luar biasa cepat. Dan satu serangan telak saja bisa berakibat fatal. Tapi dia sama sekali tidak takut karena Ratu Goblin ini masih lebih lambat dibanding si pelayan. Lalu, protagonis kita mendaratkan tebasan pedang, tapi sial tidak mempan tubuhnya kelewat. Keras bagai baja, tapi jagoan kita bilang dia cuma perlu menciptakan satu celah saja. Dan boom, Saki muncul tepat di belakang bos itu, dia mengeluarkan jurus penghancur bercahaya. Terkejut, si bos marah karena tubuh indahnya berakhir tergores. Penuh percaya diri gadis rang es itu bilang ini bukti kalau tubuhnya bisa dihancurkan. Dari kejauhan protagonis kita cuma bisa bengong melihat jurus gila temannya. Dengan cemas gadis itu menyadari lawannya sedang merencanakan hal licik. Dengan pedang di tangan dia menyuruh Yuki jangan sampai lengah sedetik pun. Kemudian mereka berdua maju menerjang, mencoba menguras tenaga si bos dengan serangan beruntun. Tapi si Carrot malah tertawa karena sudah tahu titik lemah mereka. Di momen itu jagoan kita berhenti dan memperingatkan kalau iblis itu sedang mengeluarkan mana dalam jumlah brutal. Di luar golem raksasa tadi mulai bergerak untuk memblokir jalan menuju portal. Si bos mengancam mereka bakal hancur lebur kalau diam saja. Saat itulah Saki sadar kalau iblis ini terus mengumpulkan material golem sejak tadi. Dia langsung memutar otak gimana caranya menghentikan iblis gila ini sekaligus si golem batu. Tiba-tiba Yuki memanggilnya. Protagonis kita bilang mereka tidak boleh membiarkan si bos kabur bebas, jadi dia memutuskan untuk menahannya. Sendirian, lega gadis itu setuju dan langsung melesat pergi dari sana. Carrot mengejeknya habis-habisan bilang dia bahkan tak bisa menggoresnya dan cuma dibuang sebagai tumbal. Tapi Yuki membalas kalau ini bukan soal tumbal, tapi soal rasa percaya diri tinggi. Saat itu juga Yuki mengingat semua orang yang selalu percaya padanya. Menggenggam erat pedangnya dia bersumpah harus membalas kepercayaan mereka. Ketika golem itu merasakan aura mana si bocah benda itu, malah ketakutan setengah mati jagoan kita bilang, mulai sekarang dia bakal bertarung layaknya penjinak monster sejati.
Dengan satu tebasan dahsyat, dia berhasil memotong sebagian tubuh golem itu. Dia menjelaskan kalau dia cuma menggunakan pergerakan dan kekuatan si bos sendiri tanpa membuang tenaga sedikit pun. Lalu iblis itu menggunakan sihir pemulihan pada Carrot. Dia langsung balik menyerang brutal, tapi si cowok menangkisnya pakai pedang. Dengan kilat, dia mendaratkan serangan lagi dan kalian dan aku baru saja melihat aksi gila saat dia memotong golem itu. Lagi, kesal bos itu bilang Yuki cuma memanfaatkannya. Yuki tersenyum dan berkata, kalau dia ini penjinak monster. Carrot langsung mengamuk karena cangkang indahnya hancur. Sini kumpul bareng gua kita lihat, cewek ini teriak mau pamerin jurus aslinya. Terus dia berevolusi kayak Pokemon nambahin pertahanan dan penampilannya. Sambil ngamuk dia bilang nggak sudi. Jadiin bocah itu koleksinya. Dia cuma mau ngehancurin MC kita kayak butiran pasir. Cewek itu nyerang, tapi MC berhasil menghindar. Sambil gugup dia ngeledek kalau musuhnya kurang kreatif karena selalu bergantung sama bawahan. Carrot bilang makin besar, permata makin mahal harganya. Tapi pahlawan kita balas kalau yang penting itu potongannya. Sambil pegang pedang, dia langsung pakai jurus darah. Kaget banget cewek itu bingung gimana manusia bisa pakai jurus monster. Terus MCE melancarkan serangannya sendiri dan ngasih serangan telak ke bos golem itu. Setelah mukul, dia baru sadar. Badannya luka parah. Sambil nyungsep wanita itu nggak nyangka harus ngorbanin hampir seluruh tubuhnya gara-gara jurus mengerikan tadi. Terus dia nekat nyerang bocah itu pakai trik kotor yang murahan. Tapi si bocah menangkisnya seolah punya mata sakti. Putus asa dia nanya apa yang bisa MC lakuin dengan luka parah gitu. Bukannya panik, MC mulai memanggil kelelawar kecil yang imut. Sebelumnya udah dijelasin kalau dia bakal pakai lagi darah yang disimpan si kelelawar. Yuki bilang jurus itu butuh banyak darah dan dia bisa dapat 2 kesempatan kalau minum duluan. Vince protes karena bocah itu cuma bisa ngikat kontrak sama satu monster dan bisa mati kalau gagal 2 kali. Yuki membalas bakal nembak duluan pakai jus strawberry miliknya sendiri. Jadi tembakan kedua pasti berhasil. Kaget banget si kepala pelayan bilang kalau nekat gitu sama aja cari mati. Tapi bocah ini tetap maju ngelawan bos dungeon. Nah setelah itu, dia memperkenalkan diri sebagai Yuki. Penjinak monster yang memanfaatkan teman dan musuh sama rata. Nggak pakai lama, dia langsung ngasih pukulan penentu ke Carrot sampai musuhnya itu lenyap tanpa sisa. Sambil senyum MC ngaku dia manusia, meski punya kontrak sama Raja Iblis. Begitu bos dungeon kalah, ledakan energi super besar langsung menyebar. Pahlawan kita menyerap semuanya. Sampai dia akhirnya pingsan. Untungnya Saki datang tepat waktu buat nangkep dia. Saki kagum banget MC bisa beresin ini sendirian. Beberapa waktu kemudian wartawan dikumpulin. Ada cowok berjas rapi yang ngumumin kalau sosok penting di balik insiden dungeon ini bakal maju buat ngasih penjelasan. Dia bilang, orang ini punya kontribusi paling gede dalam menaklukkan dungeon tersebut. Coba perhatikan baik-baik bagian ini. Ternyata orang itu adalah petualang tingkat S Saki. Pahlawan wanita kita bersiap ngasih klarifikasi. Padahal temannya yang numpuk semua kerjaan ini karena dia punya urusan mendesak lain. MC kita lari balik buat nanya pelayannya apa. Proses kebangkitannya berhasil. Mai bilang bocah itu datang pas di saat terakhir. Vince malah nyuruh anak muda itu, jangan ngelihat ritualnya soalnya energinya bisa bikin mata sakit. Terus si pelayan ngasih tahu Elvina kalau waktu istirahatnya udah habis. Dan sebagai kepala pelayan dia nggak bakal biarin Elvina nyasar di dunia bawah selamanya. Saat itu juga dia langsung pakai jurus khusus. Nggak lama pelayan zombie itu akhirnya sadar. Dia kebingungan pas lihat tuan mudanya dan nanya apa dia mati, tapi MC jelasin kalau sebenarnya Elvina yang hidup lagi. Terus si zombie nyadar kalau pelayan kepalanya yang ngelakuin ini dan ngerasa kaget. Dia kira dia mati sia-sia. Lega banget protagonis kita. Bilang dia bersyukur cewek itu baik-baik aja. Dengan selera humornya yang tajam, si pelayan nanya apa ngomong gitu ke zombie, itu candaan alam baka. Ngerusak suasana, Vince muncul dan nyuruh mereka kerja dan harus ganti baju. Dengar itu Elvina nanya apa tuannya kerja jadi pelayan juga. Sebelum si kakek bisa jawab, kepala pelayan datang bawa seragam kerja mereka. Begitu selesai ganti baju pahlawan, kita kagum sama seragam barunya. Terus si kakek jelasin kalau hari ini anak muda itu bakal akting jadi raja. Waktu dia buka pintu, semua monster bersorak nyambut kedatangan manusia itu. Yuki kebingungan dan nanya apa yang terjadi. Liber bilang dungeon yang bocah itu beresin punya energi super melimpah.
Mage nambahin berkat hal itu, dia bisa ngebangkitin lebih banyak orang dari perkiraan awal. Liber bilang monster-monster itu bisa hidup lagi berkat manusia, makanya mereka pengen ketemu. Terus, sekumpulan monster ngerubungin bocah itu buat ngajak dia minum bareng. sampai pagi tiba. Sebelum MC sempat ngomong pelayan, itu langsung narik kerah jasnya dan nyeret dia pergi. Terus si vampir nyaranin biar bocah itu terima aja rasa syukur mereka layaknya. Penjinak monster sejati. Tapi pahlawan kita sadar dia ngelakuin ini bukan buat mereka. Dia bergerak karena terlanjur kenal sama Elvina. Ngelihat semua monster di ruangan itu, pemuda ini mendadak kepikiran panti asuhannya. Sambil senyum dia bilang bersyukur bisa nyelamatin mereka semua. Tiba-tiba seekor serigala nyeletuk kalau anak muda ini adalah murid terbaik. Tuan Vince bikin pelayan itu kaget ngelihat. Kejadian itu si kepala pelayan mikir masih butuh latihan ekstra yang bikin vampir sadar kalau kakek itu beneran sayang sama si bocah. Sambil nunjuk, dia bilang sampai nyiapin baju. Tapi kakek itu balas kalau bosnya juga ngelakuin hal yang sama. Si vampir ngaku nggak nyangka MC malah sukses manfaatin monster bukannya dimanfaatin. Dia juga ngerasa kalau si anak muda itu bekerja melebihi ekspektasi. Tapi kalian ngerasa nggak sih tatapan si vampir ke MC itu agak mencurigakan? Sementara itu Saki yang lagi diwawancara minta mereka ngulangin pertanyaannya. Mengulangi hal itu, si pria nyuruh Saki buruan bawa bukti aslinya. Dia nuduh Saki pasti nyembunyiin monster yang super gila dan ngancam bakal ngerebutnya. Malamnya, pria misterius ini memojokkan salah satu relawan di tim Saki buat diinterogasi soal kejadian sebenarnya. Sambil panik, relawan tingkat A itu ngebocorin nama petualang level rendah tersebut adalah Yuki. Mendengar itu, cowok berkerudung ini ingat sama bocah dengan nama dan pangkat yang sama. Ketakutan relawan itu bilang dia nggak ada hubungannya, tapi pria misterius itu ogah ngelepasin dia. Besoknya pahlawan, kita lagi jalan buat ketemu seseorang. Dia pergi ke monumen gua besar buat naruh bunga untuk para korban reruntuhan. Kejadian itu bikin MC teringat panti asuhannya karena dia punya banyak cerita buat mereka. Tiba-tiba, bocah itu ngelihat seseorang di sana. Sambil menunduk pria misterius itu, ngenalin dirinya sebagai Zapper dan pamer kalau dia petualang tingkat A. Dia bilang, ke situ buat ngawasin MC, tapi Yuki ngeles kalau dia cuma rank E. Namun, pria itu tahu si bocah terlibat dalam penaklukan dungeon palsu dan menyuruhnya berhenti bohong. Tajam banget Zapper. Nebak rencana MC itu ngebiarin Saki ambil pujian biar mereka nggak narik perhatian. Pahlawan kita ngeles, cuma bantu nuntun petualang ke tempat aman, tapi cowok berkerudung itu ngebantah dan yakin banget. Si bocah lah yang ngalahin bos dungeon pas pahlawan wanita sibuk ngelawan golem. Pria itu terus jelasin kalau cuma punya kroco tumbal itu nggak cukup buat menaklukkan dungeon. Dia bilang, kita butuh senjata bagus kalau mau nyari uang beneran. Dengar itu MC nebak, cowok kerudung ini mau gabung ke timnya. Zapper negasin kalau bocah itu sendirian dan pasti ada batasnya kalau nggak ada yang ngedukung di belakang. Dia ngeyakinin semuanya bakal beda kalau gabung di party dan ngajak si bocah masuk. Gugup MC berterima kasih atas tawarannya, tapi nolak karena tujuannya bukan buat nyari duit dari dungeon. Dengan santai pria itu nerima penolakannya dan bilang nggak ada lagi yang bisa diomongin. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah drastis dan bilang terpaksa pakai kekerasan. Dia mengayunkan palu api ke arah pahlawan kita yang nyaris nggak bisa menghindar. Serangannya kena bunga. Kesal, Yuki nyuruh dia berhenti karena ini kuburan. Sambil benerin kacamata, cowok kerudung itu bilang pakai sihir. Di permukaan emang ilegal, tapi nolak tawarannya adalah dosa yang lebih besar. Terus dia berhasil ngunci pergerakan si bocah. Zapper naruh tangannya di wajah MCE dan pakai jurus ikatan es. Pria berambut abu-abu itu bilang pahlawan kita terlahir buat menaklukkan dungeon. Terus dia mukul kepala si bocah sambil bilang bakal masuk ke tiap dungeon yang MC jelajahi. Zapper menjuluki dirinya pembunuh jurus dan bilang petualang bukanlah. Ancaman jadi bocah itu bebas nangis ke guild. Sambil pergi dia bilang bakal nunggu jawaban lain sebelum MC mati. Nggak lama si vampir ngamuk gara-gara ada yang coba nyolong pion miliknya. MC sadar timnya harus nyiapin serangan balasan. Vince malah ngomel bocah itu nggak bawa pedang. Nah percaya deh, kalian nggak bakal mau ngelewatin aksi pembalasan mereka. Sini kumpul kalian bakal lihat MC level ampas kita ditanyain orang di hari liburnya. Tapi dia ngaku bakal tetap kalah soalnya dia harus cari cara ngadepin sihir itu. Terus Liber bilang,
Anak ini penjinak monster, jadi butuh monster kuat yang bisa sihir. Nah saat itulah muncul elf bernama Makina Mucea. Si vampir bilang nggak ada yang lebih paham soal sihir dibanding dia. Habis itu si elf ngajak hero keliling lantainya dan bilang dia benci banget sama pelayan tua itu. Yuki bilang belum pernah lihat dia di pesta teh. Kesal cewek itu ogah datang ke pesta kelelawar. Apalagi umurnya belum nyampe 1000 tahun, katanya sih masih 1499. Tiba-tiba dia maju dengan wajah mesem dan bilang si Pak Tua bakal ngamuk kalau dia bikin muridnya. Jadi lebih kuat darinya. Sambil halu bikin cerita sendiri dia bilang pelayan itu bakal cemburu buta kalau muridnya nempel sama dia mirip kisah cinta terlarang. Terus ganti, topik si elf janji bantu cowok itu belajar sihir tapi butuh rangsangan buat risetnya. Dia pamerin perpustakaan raksasa dan hero kita nanya apa harus baca semuanya. Makina nyahut. Jumlahnya jauh lebih banyak dari itu, hampir sadari lantai ini isinya buku semua. Dia ngejek cowok, itu pasti nggak tahu apa itu sihir, tapi dibalas kalau sihir itu cuma pakai mana. Terus, elf itu nanya apa bedanya sihir sama skill. Dia jelasin kalau skill itu teknik pribadi, sedangkan sihir itu universal dan mutlak. Katanya skill dibagi jadi 3 jenis. Jenis pertama itu skill dari pekerjaan, kedua itu skill ras yang super unik, dan ketiga itu skill yang muncul kalau teknik andalanmu udah naik ke level yang jauh lebih tinggi. Intinya itu semua cuma teknik curang yang berfungsi berkat fisik latihan dan bakat si pengguna. Makanya susah ditiru, dan 2 skill bisa aja kelihatan sama persis di luar tapi dalamnya beda total. Dia nanya, apa cowok itu pernah ngerasainnya? Dan dia jawab, udah belajar dari pengalaman pahit. Kesimpulannya, kalau ada 2 orang pakai mana dan baca mantra yang persis sama hasilnya juga bakal sama. Ini aturan mutlak. Tapi Makina bilang ada masalah kedua. Beberapa orang emang nggak bisa pakai sihir. Soalnya baca mantra itu susah banget. Buat sihir pendek aja butuh rapalan sepanjang 1 buku. Walau begitu hero kita bilang belum pernah dengar ada orang baca mantra selama itu. Jadi elf ini jelasin penyihir pakai tongkat khusus bikin lingkaran sihir atau merapal dalam hati buat ngakalinnya. Makin sering kamu belajar sihir makin banyak juga trik kecil yang kamu tahu. Terus dia manggil palu api. Makina bilang ini sihir tanpa rapalan dan anak itu bisa pakainya dengan ngebayangin bentuknya dan nyebutin kata pemicunya. Ini skill dasar. Sekarang perhatikan baik-baik, disinilah kuncinya. Kekuatannya berubah tergantung seberapa paham kamu sama mantranya. Penyihirnya bisa bayangin tulisan gambar atau sekadar suara. Yuki langsung nebak kalau inilah alasan bentuk sihirnya sama, tapi dampaknya beda jauh. Makina bilang, cowok ini bisa modifikasi sihirnya sendiri kalau udah paham konsepnya. Ditambah lagi dia bisa ambil sedikit rapalan asli dan nambahin mana sendiri, biar hasilnya sekuat rapalan penuh. Antusias banget MC kita nanya apa pakai sihir itu intinya cuma menghafal mantranya doang. Si elf langsung motong bilang dia nggak salah, tapi kalau cuma hafal batas kekuatannya ya cuma segitu. Dia jelasin mantra itu ibarat kode perintah dan dia harus super paham kalau mau ciptain sihir baru atau modifikasi yang udah ada. Makina tahu umur manusia itu pendek, jadi dia suruh anak itu berterima kasih buat apa yang bakal dia lakuin. Saat itu juga, dia pakai sihir ilusi buat nunjukin isi buku. Katanya dunia ini pada dasarnya adalah buku sihir api miliknya, dan kalau anak itu namatin simulasi ini, dia bakal paham semua isi tulisan di dalamnya. Super pede Yuki cabut pedangnya dan pamer kalau ginian mah keahliannya. Tapi tiba-tiba 2 monster raksasa muncul bareng lautan buku bikin cowok itu kaget dan nanya apa. Dia beneran harus sikat semua ini. Guru barunya mengiyakan dan nanya apa itu mustahil. Dia malah jawab dengan tebas 1 monster pakai pedangnya. Penuh semangat hero kita janji bakal beresin semuanya secepat kilat. 3 hari berlalu dan bocah ini masih nyangkut di dungeon virtual itu. Sekarang dia lagi ngelawan monster angin. Monster itu nembakin serangan badai sampai dia terpental. Tapi gurunya nyelamatin dia pakai sihir penangkap udara. Dengan kejamnya dia bilang murid pertamanya ini beneran ampas dan gak berbakat. Frustrasi MC kita sadar kenapa. Banyak petualang ogah merapal mantra karena saat bertarung itu bikin pertahanan bocor. Si elf jelasin kalau sihir bukan buat baku hantam, tapi buat ngelabui realitas sesuka hatimu. Terus MC kita coba merapal panah batu tapi dia sadar kekuatannya ampas banget kalau tanpa mantra utuh, dan gurunya bilang disinilah batas bakat seseorang kelihatan jelas banget. Katanya dia payah banget nutupin mantra yang hilang pakai imajinasi, dan elemennya jadi loyo tanpa rapalan. Di dalam hati cowok ini sadar kalau begini, terus dia nggak bakal pernah bisa ngalahin Zapper. Cowok berkerudung itu bisa milih sihir counter apa aja,
dan tetap ngecast super cepat. Coba nyemangatin si Elf bilang, mungkin sihir angin berikutnya bakal jadi andalannya. Sambil lanjut latihan, Yuki ngarep bisa nemu satu hal yang beneran dia kuasai, tapi dia juga mikir apa Zapper punya elemen kelemahan. Sementara itu, di sebuah camp C, pria rambut abu-abu dapat kabar ada orang di dungeon kelas S. Kalian pasti nebak ini dungeon yang sama kan? Ya benar banget. Jadi ketua tim ini mutusin masuk. Anggotanya langsung panik dan cegah dia karena terlalu bahaya. Dia setuju sih, emang bahaya tapi kelihatan masa bodoh. Tiba-tiba cacing raksasa jatuh dari langit buat ngehancurin mereka. Monster itu melesat ke arah pria berkerudung yang bahkan nggak berkedip atau kabur. Super tenang Zapper langsung lepasin sihir multi-elemen sekaligus nembak monsternya sampai hancur tak bersisa. Salah satu anggota kaget banget lihat dia bisa nge-cast semua elemen. Bosnya jelasin kalau dungeon kelas S itu mematikan, makanya mereka harus ngejar seseorang sebelum dia masuk lebih dalam. Bawahan bawel ngeluh soal kerusakan tim gara-gara cacing itu, tapi si bos nggak peduli. Dia bilang, ogah buang mana buat orang beban. Dia sengaja nyimpen tenaganya buat ngejar target. Spesial alias si MC kita. Balik ke tempat latihan, Makina jujur bilang, muridnya ini nggak punya bakat. Tepar di tanah, hero kita nangis bombay karena ujung-ujungnya nggak bisa merapal. Satu sihir pun, si Elf bilang cowok ini ampas banget di elemen utama, jadi percuma nyoba sihir lemah level serangga. Sambil bangun, Yuki pasrah bakal manfaatin apapun yang dia punya sekarang. Dengar itu gurunya ngomel dan bilang, mereka bahkan belum nyentuh tahap pertama latihan. Menggebu-gebu dia bilang, sihir itu ibarat nulis ulang kenyataan dunia ini, termasuk melanggar akal sehat. Dengan tatapan maut, Elf itu ngelarang keras kata menyerah di kamusnya. Tetap aja hero kita bingung harus ngapain, langsung motong omongannya Makina. Bilang gampang kok, dia pernah ngelakuin hal serupa sama Pak Tua itu. Sambil senyum dia suruh anak itu hancurin batas dan bikin aturan baru. Katanya langkah selanjutnya itu sihir terapan dan teorinya udah cukup. Terus cowok ini nanya apa dia harus bikin sihir baru yang benar-benar cocok buatnya, dan gurunya mengiyakan. Makina nyuruh pakai insting murni buat gerakin mana lalu. Nulis ulang realita pakai mantra dukungan. Dia masih asik jelasin pas tiba-tiba sesuatu narik perhatiannya. Saat sadar apa itu, si penyihir ini langsung ngerapal sihir air. Orang yang datang ternyata Zapper dengan sihir api. Panik parah MC kita nanya kenapa orang itu ada di sini. Kayaknya dia diikutin diam-diam. Pakai lingkaran sihir, gurunya nyuruh jangan ngandelin. Panggilan selesain pakai sihir. Tiba-tiba MC kita diteleportasi ke lantai misterius. Pria berkerudung muncul dan bilang, anak itu beneran nyembunyiin kekuatan. Tahan napas kalian, ini bakal gila. Dia nanya, apa bocah ini punya jawaban sekarang? Tanpa basa-basi pria itu nembak sihir air yang syukurnya berhasil dihindari hero kita. Zapper bilang tatapan menantang MC udah ngejawab semuanya. Sekarang dia nyerang pakai elemen bumi. Sini kumpul, kita bakal lihat pertarungan epik Yuki menahan serangan sihir musuh murni pakai kemampuan berpedangnya. Pria berambut abu-abu itu kaget melihatnya. Lalu dia langsung memakai sihir lumpur yang menarik pahlawan kita ke bawah. Yuki sangat panik. Dia mulai merapal sihir panjang, tapi lawannya langsung menghantamnya dengan palu angin sebelum rapalannya selesai. Pria itu terang-terangan mengejek sihir Yuki, sama sekali nggak spesial kalau masih butuh rapalan. Lalu, jagoan kita bangkit dan sadar dia terpaksa harus menciptakan sihir baru. Nggak ada pilihan lain sekarang. Dia nekat menerjang sang penyihir dengan pedangnya dan berhasil mendekat, tapi pria berkerudung itu menembakkan sihir petir yang mementalkannya mundur. Dalam hatinya, dia sadar keajaiban sama sekali nggak pernah datang di hidupnya. Semua orang pergi meninggalkannya dan nggak pernah kembali. Mendadak bebatuan mulai runtuh akibat efek sihir angin tadi. Pahlawan kita memakai kesempatan emas itu buat lari dan sembunyi. Dia sangat kelelahan dan nyaris menyerah sampai tiba-tiba ada suara di kepalanya yang memanggilnya murid pertama. Sangat terkejut, Yuki bingung dari mana asal suara itu, dan gurunya bilang itu murni sihirnya. Dia memuji kalau pengetahuan Yuki sebenarnya sudah tingkat dewa, tapi masalahnya dia belum memutuskan mau membuat sihir jenis apa. Sang elf menyuruhnya mengalirkan perasaannya dan menggunakan kekuatan itu. Mengingat kembali semua tragedi yang menghancurkan hidupnya jagoan kita, akhirnya sadar kalau yang dia rasakan sekarang adalah murni amarah yang meledak. Saat itu, Zapper muncul buat menghadapinya.
Nggak basa-basi pria berkerudung itu langsung menembakkan sihir api ke arahnya. Tapi gila, serangannya sama sekali. Nggak mempan sang peri tersenyum melihatnya dan memuji itu sihir yang luar biasa. Terlihat perisai sihir ungu melindunginya. Dengan tatapan penuh kebencian, dia mendeklarasikan kalau sihirnya lahir dari amarah murni, sebuah kekuatan yang menolak konsep sihir itu sendiri. Pria berambut abu-abu itu mulai kesal dan mempertanyakan bagaimana sihir itu bisa membatalkan mantranya. Dia berteriak nggak butuh bocah ini lagi di kelompoknya dan berniat menghabisinya sekarang juga. Dia menembakkan sihir petir dan air bertubi-tubi, tapi tetap saja gagal total. Sang peri menjelaskan kalau sihir normal mengirimkan niat ke dalam mana untuk mengubah dunia dan kekuatan hampa milik Yuki adalah kebalikan absolut dari itu. Sambil tertawa bangga, dia menyebut atribut itu hampa dan cuma murid nekatnya yang bisa menciptakan sihir seaneh itu. Nah, perhatikan, baik-baik di sini. Zapper yang sudah hilang kesabaran berniat menghancurkan kapasitas sihir Yuki pakai serangan masif. Dia langsung menembakkan sihir api air serta petir sekaligus ke arah bocah itu. Pahlawan kita sadar, bertahan saja pasti nggak cukup. Jadi Yuki menciptakan pedangnya sendiri dari sihir hampa dan nekat menerjang sang penyihir. Sangat terkesan melihat hasilnya Macena kembali memuji kecerdasan tingkat dewa muridnya. Panik setengah mati pria itu buru-buru memunculkan dinding es dan angin sebagai pertahanan. Tapi Yuki menebas semuanya dengan pedangnya, seolah itu cuman kertas tipis. Pria berkerudung itu mencoba pakai sihir api lagi, tapi langsung ditangkis sempurna oleh perisai sihir Yuki. Mulai gugup Zapper sadar, mananya sudah nyaris habis. Sementara itu, jagoan kita terus melesat. Lurus ke arahnya. Pamer kemampuan epik, dia memakai teknik aliran yang memunculkan banyak pedang melayang mengelilinginya. Pria itu melihat bocah itu makin dekat, tapi masih sombong, merasa bisa menahan serangannya. Tepat waktu. Tanpa pilihan lain dia menghantam tubuhnya sendiri pakai palu angin demi bisa kabur menjauh. Sambil tertawa meremehkan dia bilang bakal melepaskan Yuki kali ini. Tapi pertemuan selanjutnya bakal beda cerita. Memakai sayap, angin Zapper melarikan diri sambil teriak akan menghancurkan sihir bocah itu. Sang guru langsung panik dan menyuruh muridnya jangan sampai membiarkan bajingan itu kabur. Dia bilang Pak Tua itu pasti bakal menertawakan wajah mereka berdua nanti. Tapi Yuki dengan tenang bilang dia punya rencana mantap dan minta izin melepaskan segel pembatas di tangannya. Di saat pria berkerudung itu melarikan diri setengah mati, dia malah mendengar suara rapal sihir penuh dari arah musuhnya. Dia benar-benar panik. Nggak mungkin bocah itu bisa merapal secepat ini setelah bertarung habis-habisan. Tanpa pikir panjang, dia nekat mundur, tapi ternyata yang merapal sihir itu adalah Mei yang dipanggil oleh Yuki. Sang pahlawan menjelaskan kalau Mei belajar rapalan itu lewat telepati mereka. Sambil tersenyum bangga, dia bilang dirinya adalah penjinak monster dan sekutunya bisa mengatasi apapun. Tepat saat itu sang kepala pelayan menembakkan panah hitam ke musuh. Zapper langsung memunculkan perisai suci sebagai pertahanan, tapi gila salah satu panahnya berhasil menembus lurus. Itu adalah panah hampa tembakan. Pahlawan kita sihir brutal itu benar-benar mengakhiri nyawa pria misterius tersebut. Sementara itu, di pintu keluar menuju permukaan, sekelompok pria berkumpul dan salah satunya bilang kalau kapten mereka ternyata masih sibuk menaklukkan dungeon lain. Temannya menyahut kalau ancaman nyata di sini cuma Zapper, si tingkat A dan petualang Yuki. Tiba-tiba, pahlawan kita melangkah keluar dari portal sambil memanggul tubuh Zapper di punggungnya. Kalian pasti mikir dia bakal disambut heroik kan? Sayangnya enggak. Pasukan elit guild alias skuad eksekusi langsung menodongkan tombak dan menahan pahlawan kita. Lalu, penyihir skuad bernama Nano maju dan menyuruh pemuda itu tetap diam di tempat. Jelas saja Yuki bingung, setengah mati kenapa dia juga ikut ditangkap. Salah satu penjaga lalu menjelaskan kalau mereka menerima banyak laporan keluhan dari para petualang tentang dirinya. Frustrasi Yuki membela diri kalau dia cuma korban di sini. Tepat saat itu Zapper siuman dan langsung menyemburkan api. Nggak ada pilihan Yuki memanggil pedang hampanya buat bertarung. Mendadak para penjaga menyerbu pria berambut abu-abu itu. Tapi dia memicu ledakan petir
yang menghempaskan mereka semua. Dengan cepat, dia menangkap penyihir tadi sebagai sandera dan mengancam semua orang untuk tidak mendekat. Zapper kemudian mulai memanggil banyak lingkaran sihir sekaligus. Yuki panik, dia sadar ini sihir skala besar dan dia nggak bakal bisa melindungi semuanya sendirian. Jadi, dia menyuruh para penjaga berlindung aman di belakang bayangan perisainya. Tapi tiba-tiba seorang gadis misterius muncul ke medan tempur. Kemampuannya bisa melihat persis konsumsi mana musuh. Namanya Ginki, dia adalah kapten sekaligus ksatria skuad eksekusi. Tetap super santai dia memakai teknik naga ceroboh. Skill itu membuat targetnya tertusuk panah, bahkan sebelum busurnya ditarik pria ubanan yang marah besar itu akhirnya memutuskan buat bertahan pakai sihir batu pengikatnya. Sambil tersenyum manis gadis itu bilang, butuh bantuan sihir Yuki yang sukses bikin bocah itu kaget. Menuruti perintahnya pahlawan kita, mengayunkan pedang hampa saat Zapper sibuk mencoba bertahan. Sang kapten lalu menembakkan panahnya ke mereka berdua. Yuki nggak paham alasannya, tapi dia tetap menangkisnya pakai perisai hampa. Dengan wajah menyeringai bangga gadis itu bilang, dia sudah menebak Yuki akan mampu menangkisnya. Masih sangat kebingungan jagoan kita bertanya-tanya dari mana wanita ini tahu semua gerakannya. Sementara itu, Ginki mendadak muncul di belakang Zapper dan menghajarnya habis-habisan tanpa ampun. Melihat pria berbahaya itu sudah tumbang, semua penjaga langsung bergegas mengamankannya. Gadis itu lalu berterima kasih pada Yuki atas bantuan sihirnya. Penasaran banget bocah itu bertanya, bagaimana dia tahu banyak soal sihirnya. Sang kapten menjawab kalau kemampuannya adalah penglihatan tak kasat mata bernama gengan yang memungkinkannya melihat status orang lain. Dia bilang, itu sangat mirip dengan mata iblis milik pemuda tersebut. Salah satu penjaga menghampiri buat membicarakan nasib bocah itu, tapi kapten langsung memotong dan menegaskan, karena Yuki sudah membantu penangkapan semua tuduhan terhadapnya, harus dibatalkan. Penjaga itu melangkah mendekati pahlawan kita dan bilang kalau tuduhan kepadanya pasti cuma salah paham. Walau begitu dia menjelaskan belum bisa minta maaf secara resmi karena masalah ini belum sepenuhnya beres. Yuki bilang, enggak apa-apa, santai saja, karena kesalahpahaman sudah diselesaikan dan dia menawarkan bantuan buat ikut menginterogasi Zapper kalau mereka butuh. Mengalihkan pembicaraan, penjaga itu mengingatkan kalau dungeon tadi itu tingkat S dan Yuki sama sekali enggak boleh masuk sendirian. Dia menjelaskan kalau eksplorasi dungeon butuh izin resmi dan bergerak solo melanggar aturan. Sang ksatria membela kalau Yuki cukup kuat, tapi penjaga itu ngotot kalau itu cuman opini pribadinya dan level bocah itu masih tingkat E. Merasa canggung, sang kapten menawarkan sebuah kesepakatan. Dia meminta jagoan kita membantu kelompoknya menyelesaikan sebuah dungeon pilihan mereka. Dengan begitu, Dugo bisa mengevaluasi kekuatannya secara langsung dan membebaskannya dari interogasi atau penahanan apapun. Sangat terkejut diperlakukan sebaik itu, pahlawan kita bertanya alasannya dan Ginki menjelaskan kalau kemajuan penaklukan dungeon adalah segalanya demi umat manusia. Dia sangat bersemangat ingin melihat strategi sang penjinak monster. Beberapa saat kemudian Liber menyuruh Yuki menaklukkan dungeon seperti biasa saja, tapi jagoan kita panik, lisensinya bisa dicabut. Kalau nekat membawa monster yang bisa bicara, dia bingung harus melakukan apa karena nggak mungkin membawa Elvina atau si kelelawar kecil yang masih masa pemulihan dari pertarungan terakhir. Dan disinilah Raja Iblis menyuruhnya menemui Tusk, si serba tahu. Yuki penasaran apakah dia spesialis, tapi sang vampir malah mengungkap rahasia gila tentangnya. Sampai sini dulu ya, kalian wajib nonton kelanjutannya. Tekad gabungan dari semua monster dungeon. Nah, tidak lama setelah itu, bocah ini mendatangi Tusk. Dia butuh bantuan dari seseorang yang benar-benar paham soal monster. Mendengar itu, si manusia rubah langsung. Sini deh, kalian harus lihat momen kocak ini. Kegirangan dia bilang mereka berdua itu sehati. Sambil menggendong jagoan kita, dia memperkenalkan diri sebagai Tusk Wild. Meneliti monster itu memang mendarah daging baginya. Si manusia rubah, bilang manusia itu tidak tahu sifat asli monster. Yuki membalas bagi umat manusia monster sekadar makhluk penghuni dungeon. Master barunya ini menyela pemikiran si bocah. Tidak sepenuhnya salah. Tapi dia menjelaskan bahwa monster adalah makhluk pencari mana. Pakai logika itu jagoan kita langsung bertanya apa manusia juga bisa dianggap monster, dan gila Tusk membenarkan hal itu.
Penasaran si bocah bertanya, apakah Tas merasa dekat dengan spesiesnya sendiri? Tas menjawab bagi para monster yang paling penting itu berbagi sumber mana yang sama, bukan soal apakah wujud mereka. Terlihat mirip. Dia menjelaskan, berasal dari dungeon yang sama, jauh lebih penting ketimbang satu ras. Barulah si bocah sadar ini murni soal afiliasi, bukan spesies. Dengan penuh semangat Wild, mencondongkan tubuh, lalu bertanya apa si bocah mau monster yang tenang untuk membantunya menyelesaikan dungeon. Yuki mengangguk. Dia butuh monster serba bisa untuk segala situasi karena dia cuma sanggup memanggil satu. Monster saja. Tersenyum Tas punya ide brilian. Dia memperkenalkan naga sang penjaga andalan lantai 1. Kekuatan utama naga itu adalah vitalitas sinting dan daya hancur apinya yang masif. Tapi si naga malah menyemburkan api ke si bocah yang kaget kenapa mendadak diserang. Wild lalu mengungkap itu naga yang sama saat kelompoknya dulu kabur terbirit-birit. Mendengar itu, jagoan kita langsung bersiap. Bertarung, tapi dia langsung sadar naga itu sama sekali tidak mempedulikannya. Menunduk lesu Yuki bilang, percuma saja bikin kontrak dengan naga itu. Kenapa ya? Karena dia. Jelas kekurangan mana untuk memanggilnya. Kembali antusias Tusk bilang mereka punya banyak monster kecil. Dia memamerkan cakar bayangan monster yang 100% tercipta dari murni bayangan. Melihatnya pahlawan kita girang bukan main karena belum pernah melihat makhluk seperti itu. Dia memutuskan mendekat. Dia harus membuat kesepakatan damai atau menghajarnya sampai tunduk demi menyegel kontrak. Makhluk kecil itu malah kabur tanpa ampun. Sang protagonis pun jatuh berlutut bertanya kenapa semua monster terus-terusan mengabaikannya. Wild menjelaskan karena mana si bocah itu sangat rendah, mereka menganggap remeh dirinya. Monster-monster ini cuma bergerak pakai insting. Mereka terlalu bodoh untuk menghormatinya. Tapi tenang, Tusk bilang dia bisa bantu. Dia menjelaskan bahwa rasnya adalah Chimera, jadi dia dihitung sebagai monster gabungan. Kemampuan ini bikin Tusk bisa bebas mengubah komposisi tubuhnya. Dia bisa berubah wujud menjadi makhluk lain dan memanipulasi statusnya. Tiba-tiba, monster bayangan mungil itu balik lagi. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Si manusia rubah siap membantu, tapi urusan menundukkan monster murni ada di tangan si bocah. Menyadari hal itu, protagonis kita bersiap. Bertarung, monster itu menyerbu, tapi Yuki sukses menangkis pakai pedangnya. Disitulah dia sadar pertarungan ini bakal super alot. Tusk bilang kalau burung hantu mata makhluk gelap pengguna sihir juga ikut nimbrung. Makhluk itu menembakkan sihir ke protagonis kita dan langsung ditangkis dengan pedang hampa miliknya. Yuki sadar ini adu ketahanan. Dia harus menyerang di saat yang pas. Dengan pedang di tangan dia menunggu musuh mendekat. Saat serangan datang, dia menangkisnya mentah-mentah. Sialnya ternyata itu bongkahan es. Dari kejauhan dia melihat burung hantu itu masih berputar-putar. Mulai kesal sang jagoan memutuskan terus mengejarnya. Di momen itulah Wild melempar monster lain ke arena seekor kepiting raksasa. Protagonis kita langsung memasang kuda-kuda untuk gaspol. Sementara itu sang mentor baru ngeluarin monster tambahan kali ini yang beracun. Si bocah sadar, dia dilarang mendekat demi keselamatan, tapi ujung-ujungnya malah pingsan. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia memanggil Elvina buat minta tolong. Tidak lama, setelah itu, Wild bilang lantai bawah jauh lebih mematikan, tapi pemuda itu masa bodoh. Toh, dia sudah sering nyaris mati. Mencoba memompa semangatnya. Tusk bilang ini dungeon milik Liber. Mengimbangi banyak monster sekaligus itu sudah luar biasa. Lalu dia meminta si bocah membawakan monster dari tempat lain sebagai bentuk terima kasih. Si manusia rubah menjelaskan dengan begitu dia bisa belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri. Tersenyum, dia sangat mengandalkan bocah ini. Dia menyuruhnya membawa pulang monster-monster itu hidup-hidup jika memungkinkan. Dipikir-pikir lagi, jagoan kita sadar monster kontraknya memang kuat tapi kurang serbaguna. Tiba-tiba dia mengangkat tangan dan bilang ingin mencoba taktik gila yang di luar nalar. Di tempat lain, seorang penjaga memberi taklimat soal dungeon yang akan dihadapinya. Ini dungeon peringkat B4 lantai dengan medan berbeda. Penjaga itu mengingatkan batas waktunya 1 minggu dan harus diselesaikan solo. Saat mendekati pintu masuk, pria itu bertanya, "Apa ada pertanyaan?" Yuki cuma bilang, "Sudah siap." Sang penjaga mengamatinya curiga, dia cuma menganggap ini misi pengintaian.
Tapi pria itu mengakui kapten pasti sangat percaya pada kekuatan si bocah, apalagi ini dungeon kelas B. Setelah 1 jam mereka Sampai di ujung lantai 1. Kalian sadar kan? Ya, dia belum memanggil monster sama sekali. Sang penjaga terheran-heran. Tiba-tiba beberapa tombak melayang ke arahnya dan langsung ditepis. Sekawanan monyet iblis muncul menyerang. Puluhan ekor mengepung sekaligus. Tanpa pilihan lain, sang hero akhirnya memanggil satu nama cakar bayangan. Makhluk itu seketika mencabik-cabik para monyet. Sang penjaga syok berat melihat si bocah punya kontrak dengan cakar bayangan. Disitulah dia sadar ini bukan petualang kelas 3. Mirip banget dengan kaptennya yang juga biasa menyapu bersih dungeon sendirian. Tidak lama berselang jagoan kita tiba di lantai 3 yang isinya lautan luas. Seekor cumi-cumi raksasa muncul dan mencoba menyerangnya. Di area ini, dia tidak bisa pakai cakar bayangan karena si kecil itu lemah di air. Jadi dia batalkan panggilannya. Tanpa basa-basi Yuki memanggil kepiting raksasa. Benar-benar sempurna untuk situasi. Begini, melihat hal itu si penjaga melongo karena itu pemanggilan ganda 2 monster tingkat tinggi. Mundur sedikit ke belakang Tusk, bilang, ini waktunya menguji sejauh mana kehebatan ensiklopedia buas milik Wild. Si bocah bilang, skill itu bisa meniru wujud dan status lawan. Jadi dia penasaran apa 2 monster bakal bersatu kalau Tusk dipanggil saat sedang bertransformasi. Wild mengaku belum pernah mencobanya dan bertanya alasannya. Yuki menjelaskan kapasitas mananya tidak cukup untuk wujud asli si manusia rubah. Tapi mungkin bakal sukses jika Tusk sudah berubah bentuk. Ide gila protagonis kita adalah memanggil monster apapun melalui master barunya ini. Pria itu setuju untuk bereksperimen. Sang hero lalu mengusulkan kontrak dan temannya sepakat. Dengan tatapan buas Wild, bilang dia bakal habis-habisan memamerkan semua kekuatannya. Kembali ke masa kini, rencana itu terbukti sukses. Tentakel-tentakel lawannya benar-benar tangguh. Tepat saat itu, protagonis kita memakai mata sihirnya untuk mencari titik lemah musuh. Dengan kekuatan brutal si manusia kepiting sukses menumbangkan gurita raksasa. Di lantai berikutnya, sang hero terjebak lautan perangkap sihir. Tanpa panik, dia langsung memanggil burung hantu sihir dan menyuruhnya menembak lingkaran ajaib. Tidak lama, mereka sudah tiba di lantai 7 rawa beracun. Memanfaatkan mata sihirnya Yuki, mulai menganalisis jalur mana yang paling aman. Di belakang Doga, takjub kecepatan bocah ini ngalahin satu party utuh. Tiba-tiba, sang hero merasakan aura aneh dan menyuruh si penjaga waspada. Sialnya pria itu terlanjur diserang seekor ular walau sempat menangkis. Yuki secepat kilat memanggil ular spesialnya untuk membereskan ancaman itu. Lengan si penjaga disembuhkan dalam sedetik. Sadar, nyawanya diselamatkan lagi. Doga menangis haru. Merasa begini rasanya, jadi manusia sesungguhnya. Tiba-tiba, pria itu tertawa gila, bikin si bocah merinding. Membuka topengnya penjaga itu, mengakui penilaiannya benar-benar payah dibanding sang kapten. Tersenyum lebar, dia memuji bocah itu sebagai petualang gila. Mereka berdua pasti sanggup membereskan dungeon ini dalam seminggu. Tapi, santai jagoan kita, membalas target utamanya adalah menyapu bersih semuanya hari ini juga. Pria itu kaget, mengira bajunya cuma untuk mengintai. Merinding kan? Pasti kalian penasaran kelanjutannya. Doga lanjut, bilang mencapai lantai terakhir itu wajar bagi petualang. Dia, sini ngumpul, mari kita lihat masalah aslinya. Bos dungeon ini belum pernah dikalahkan siapapun. Ekspresi penjaga itu berubah. Nanya apa? Si bocah beneran yakin bisa nyelesain semuanya dalam 1 hari saja. Yuki dengan santai bilang, iya, karena dia sudah menyiapkan strateginya. Dia menjelaskan kalau dia sudah melakukan simulasi pertarungan langsung melawan monster aslinya. Tidak lama setelah itu mereka sampai di ruang bos dan ternyata isinya laba-laba raksasa. Jagoan kita bersiap untuk mulai bertarung. Katanya laba-laba ini bisa memakai 8 jaringnya untuk mengendalikan monster lain. Dia bisa mengendalikan 4 monster dari setiap lantai secara bersamaan. Tepat pada saat itu, sekelompok monster langsung menyerbu protagonis kita. Yuki dengan cepat memanggil burung hantu untuk menghindari serangan mereka. Tanpa ragu sedikit pun, dia memulangkan burung hantu itu dan mulai jatuh lurus menuju kumpulan monster di bawah.
Terus dia memanggil kepiting raksasa untuk menghancurkan gerombolan monster ke tanah. Tapi monster terus saja bermunculan dan sang penjaga mulai panik. Dengan sangat tenang, Yuki memulangkan kepitingnya dan memanggil cakar bayangan. Sejauh ini semuanya berjalan persis sesuai rencananya. Bocah itu sudah berlatih dengan tas sebelum misi ini dimulai. Karena manusia rubah, itu bisa berubah menjadi laba-laba raksasa untuk mensimulasikan pertarungannya. Di dalam simulasi itu, gurunya menjelaskan kalau laba-laba ini cuma bisa mengendalikan makhluk yang tidak sadar. Bermodal info itu jagoan kita berencana memakai ularnya untuk menetralkan kelumpuhan pada monster yang dikendalikan. Tapi Wild menjelaskan kalau bocah itu cuma bisa menyegal pergerakan mereka sementara. Dia bertanya, apa Yuki mau menyerang lewat celah itu? Yuki menjawab kalau dia punya ide yang jauh lebih brilian. Kembali ke masa kini dia bilang, monster yang bergerak pakai insting cuman peduli soal kekuatan. Penuh tekad jagoan kita maju membawa pedangnya sambil bilang dia harus mengendalikan mereka. Lalu dia mengamati jaring laba-laba itu untuk mencari titik yang pas. Pada saat itu juga bosnya menarik beberapa gurita raksasa masuk ke pasukannya. Menggunakan kemampuannya protagonis memanggil Antonimi Snake untuk menetralkan efek kelumpuhan dari tentakel penghancur itu. Sang ular langsung mematuhi perintahnya dan ini bikin laba-labanya marah besar. Sudah mikir jauh ke depan Yuki, bilang bos ini tidak akan bisa bertahan kalau keempat monster raksasanya bergerak dalam waktu yang sama. Tepat saat itu beberapa tentakel menangkap sang laba-laba dan membantingnya keras ke tanah. Setelah itu monster-monster tadi menyerbu si pahlawan. Hal yang jelas sudah dia duga. Yuki memanggil kepiting raksasa untuk melindungi dirinya sendiri. Lebih gilanya lagi, dia memakai monster itu sebagai pijakan untuk melompat. Pedang di tangan jagoan kita menebas jaring laba-laba itu dan langsung menyelesaikan misinya. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Tanpa luka sedikit pun dia lapor misinya beres. Penjaga itu panik parah saat sadar bocah ini bahkan bisa mengendalikan monster musuh. Sangat kegirangan. Bocah ini nyamperin si penjaga dan nanya apa dia lulus. Sambil senyum pria itu bilang, si bocah bakal cepat naik rang karena dia cukup kuat buat nyapu bersih banyak dungeon. Sangat antusias, si pahlawan nanya, apa dia bakal diizinkan buat main solo. Pria itu mengiyakan tapi dia menjelaskan akan memilih dungeon terbaik agar si bocah bisa naikin rank selama 6 hari terakhir ini. Mendengar hal itu protagonis kita sadar kalau strateginya malah bikin susah dirinya sendiri. 6 hari berlalu dan sekarang Yuki akhirnya berangkat menuju dungeon terakhirnya. Penjaga itu menjelaskan kalau kali ini misinya bukan nyapu bersih, melainkan misi investigasi gabungan. Dia bilang ada sosok yang sangat spesial di dungeon itu yang disebut named. Penasaran protagonis kita bilang dia belum pernah dengar soal monster jenis itu. Pria tersebut lalu menjelaskan. Itu cuman istilah teknis seperti carat monster yang dilawan si bocah beberapa hari lalu. Setiap spesies punya variasi masing-masing tapi kadang muncul monster yang jauh melampaui batas normal dan berubah menjadi sesuatu yang super spesial. Kalau seorang petualang ketemu monster kayak gitu, mereka bakal ngasih julukan biar gampang dikenali. Terus Tas menjelaskan kalau dia tidak bisa menyalin atau meniru kemampuan dari jenis monster tersebut. Yuki jadi ingat waktu Makina ngejelasin soal 3 jenis kemampuan. Tipe pertama datang dari pekerjaanmu, yang kedua dari spesiesmu, dan yang ketiga murni dari individu itu sendiri. Wild kemudian nyeletuk kalau dia juga monster name karena kemampuannya cuma ada satu di dunia. Protagonis bertanya, apa monster name bisa sampai ke level Raja Iblis? Si penjaga bilang itu pernah terjadi sebelumnya dan itulah alasannya kenapa investigasi ini sangat penting. Dia menjelaskan kalau tugas ini butuh koordinasi dengan grup lain. Waktu salah satu anggota tim melihat protagonis kita, mereka mengenalinya sebagai petualang yang sudah nyapu bersih banyak dungeon akhir-akhir ini. Gadis itu nanya gimana dia bisa ngelakuin itu sendirian padahal dia cuma seorang penjinak monster. Sekelompok petualang mulai ngegosipin si bocah seolah dia tidak lagi berdiri di sana. Mendengarkan, agak canggung sang penjaga bilang petualang unik emang sering dapat perhatian dan segala macam gelar. Lalu grup itu mulai mengenali si penjaga yang berdiri di sebelah bocah itu sambil menunduk. Doga bilang tugasnya cuma menjaga ketertiban di antara para petualang. Tiba-tiba, segerombolan monster pohon mulai menyerang grup mereka.
jagoan kita langsung maju dan menyelamatkan semua orang pakai pedang dan hewan peliharaannya. Saat mereka bertarung, penjaga itu menyembuhkan salah satu anggota. Menggunakan mata ajaibnya, protagonis menyuruh semua petualang untuk ikut menyerang dan mereka langsung patuh. Tidak lama setelahnya, pepohonan itu hancur, lebur tanpa sisa. Kelihatan capek, Yuki bilang masih ada banyak banget monster yang tersisa di dalam dungeon. Doga menjelaskan ini adalah dungeon Rengsi, tapi aksesnya parah banget karena sudah lama ditelantarkan. Dia bilang cuman, petualang nekat aja yang mau kemari. Tahan sebentar di sinilah, segalanya jadi gila. Jagoan kita melihat sesuatu pakai mata ajaibnya. Dia menemukan target investigasinya. Sesosok makhluk yang terlihat super imut, mirip kelinci ajaib. Salah satu petualang dengan sembrono langsung maju menyerangnya. Menyadari gerakan itu, si kelinci menggunakan kemampuan bernama Total Chaos Labyrinth. Dalam sekejap mata dinding-dinding mulai bermunculan. Entah dari mana asalnya. Kemampuan ini pada dasarnya membangun ulang seluruh dungeon. Meskipun bebatuan berjatuhan, dua petualang itu tetap nekat maju menuju monsternya. Lalu tanah tiba-tiba terbelah. Pahlawan kita ngasih tahu penjaga kalau dia akan menolong mereka. Doga melemparkan sebuah alat dan nyuruh si bocah memakainya kalau keadaannya gawat. Dengan alat di tangan jagoan, kita turun ke tempat jatuhnya para petualang. Melihat lebih dekat, Yuki menemukan posisi mereka berdua. Mereka terjebak disudutkan oleh seekor monster raksasa. Monster ini kelihatan cerdas dan bilang ada yang berani mengejar anak buahnya. Lalu, makhluk itu menunjuk ke arah kedua, petualang tadi dan ke protagonis. Monster bernama Lord Zeras itu mengumumkan kalau dia akan menghabisi mereka bertiga sekarang juga. Gemetar protagonis kita bisa merasakan dari tingkat mananya kalau ini adalah sang bos utama, dan dia mulai heran kenapa bosnya ada di lantai yang sebegini dangkal. Memancarkan aura mengerikan, Zeras bersiap menyerang orang-orang yang sudah mengacaukan dungeonnya. Dia menggunakan serangan yang disebut Rupture Root Piercing Grudge. Pahlawan kita gerak cepat memanggil kepiting raksasa untuk menahan serangannya dari depan. Melihat hal itu, monsternya lumayan kagum ada yang benar-benar bisa bertarung. Tes, bilang serangan itu terasa sakit dan dia tidak akan bisa memblokirnya selamanya. Jagoan kita melempar alatnya ke salah satu petualang dan menyuruh mereka berdua untuk diam di belakang. Yuki tidak bisa melihat kemampuan monster itu, jadi dia sadar. Makhluk ini jauh lebih kuat dari informasi yang dia dapat. Tepat setelahnya monsternya maju sambil bilang mereka semua tidak berdaya. Khawatir karakter utama kita menyuruh semuanya hati-hati karena kemampuan mematikan itu. Menyerang lewat akar dari bawah tanah. Tapi si kelinci biru juga ikut menyerang. Kedua serangan itu akhirnya bergabung dan menjebak grup mereka di dalam semacam kubah. Setelah serangannya selesai, monsternya tersenyum menatap peliharaan Carbuncle-nya dan bersyukur dia selamat. Tapi momen manis itu dipotong oleh burung hantu bersama dengan serangan es yang ujung-ujungnya tidak mempan sama sekali. Saat dia keluar dari kubah, pahlawan kita akhirnya sadar kalau serangan diam-diam pun sama sekali tidak mempan. Melihatnya, sang monster nanya kemana hilangnya dua petualang tadi. Ternyata protagonis kita berhasil memindahkan mereka jauh-jauh dari sana karena dia tidak bisa memanggil Q. Memakai kemampuannya, Yuki berteriak kalau dia cuma perlu mengalahkan bos ini untuk mengakhiri semuanya. Monster named itu membalas kalau manusia memang pintar meskipun mereka itu lemah. Murka bosnya bilang, bocah ini juga sangat jago, bikin orang emosi. Lalu dia menyuruh peliharaannya memakai skill labirinth berbarengan dengan serangan piercing grudge miliknya. Monsternya dengan cepat melempar bola, berduri ke arah jagoan kita yang nyaris gagal menghindar. Melihat itu, bos besar itu bilang, si bocah tidak bisa menangkis pakai panggilannya yang tadi. Kelinci biru menembakkan banyak bola berduri ke arahnya, tapi dia terus menghindarinya. Sambil berpikir, cepat protagonis sadar dia bakal cepat kehabisan tenaga kalau begini terus. Dari kejauhan, wujud burung hantu wild siap membantunya memakai sihir. Nah, pastikan kalian jangan sampai berkedip. Di tanah jagoan kita menyiapkan pedangnya. Sementara sang monster named itu, ayo saksikan kegilaan ini. Bos itu yakin Yuki takkan selamat. Tapi Yuki menolak menangkis dan memilih menyerang, lalu memanggil Tas dalam wujud Might. Manusia rubah itu langsung melayangkan pukulan super keras ke bola berduri itu sampai hancur berkeping-keping.
Dengan canggung dia bilang sebenarnya kurang suka baju Maid tapi tetap patuh. Sang pahlawan memilih wujud itu karena mayat hidup. Maid tidak pernah merasa lelah. Wild lalu mengambil bola-bola berduri itu untuk membalas dendam. Dengan super santai, dia melempar bola raksasa itu langsung ke monsternya. Serangan keras itu cukup brutal untuk membuat bos itu babak belur dan jatuh berlutut. Cemas si kelinci biru menyuruh tuannya mundur. Zeras yang mengamuk menyuruhnya diam dan bersumpah akan menghabisi mereka semua seketika. Tapi peliharaannya protes itu akan merusak tubuh tuannya yang sangat dibutuhkan untuk membangun ulang tempat ini. Mendengar itu sang monster malah bertanya, apa ruginya jika dungeon ini runtuh? Mendengar kata keruntuhan dungeon, sang pahlawan langsung teringat panti asuhannya. Dulu negara pertama yang menemukan dungeon berada di puncak kejayaan, tapi keruntuhan dungeon pertama juga terjadi di sana. Dan akibatnya negara itu musnah dari peta. Profesi petualang diciptakan untuk mencegah tragedi mengerikan itu, dan guild ada untuk mendukung mereka. Tapi, sayangnya, ancaman keruntuhan itu masih menghantui dunia dan juga hidup protagonis kita. Kembali ke masa sekarang, monster kelinci itu mencoba memperingatkan bosnya bahwa menggunakan kekuatan terus-menerus sangatlah berbahaya. Dia bilang, sang tuan bisa kehilangan kendali atas dungeon ini. Kesal Zeras bertanya, apakah peliharaannya sedang meremehkannya? Dia marah karena makhluk kecil itu berpikir dirinya akan kalah dari manusia biasa. Sambil meremas. Carbuncle sang master mengakui kemampuannya berguna, tapi sekarang dia sudah tidak butuh lagi. Tanpa ragu bos itu bilang dia cuma butuh kemampuan partnernya itu. Dengan sangat kejam, dia menggunakan sebuah jurus akar invasif untuk menyerap Carbuncle. Dalam sekejap, dia mengasimilasi si kelinci biru. Monster itu langsung melempar batu raksasa ke arah si bocah, tanpa pikir panjang. Wild melompat maju untuk menahannya, tapi bos itu melancarkan serangan mematikan dari dalam batu. Untungnya manusia rubah ini tidak merasakan sakit karena dia mayat hidup. Dengan pedangnya sang pahlawan bilang akan menyerang dan butuh bantuan. Tapi Tusk memperingatkan bahwa monster itu harus cepat dihabisi karena dungeon ini sungguh sangat berbahaya. Saat bos itu melihat si bocah mendekat, dia menghentakkan kaki raksasanya dan menghancurkan tanah. Saat dia terjatuh di udara protagonis, kita memanggil manusia rubah untuk menolongnya. Wild langsung menyelamatkannya dalam wujud burung hantu. Saat itulah sang bos benar-benar mengamuk. Karena serangannya tidak pernah mengenai sang protagonis. Putus asa, dia menghancurkan lantai atas agar semuanya runtuh menimpa targetnya. Menggunakan kekuatan akarnya, bos itu menyatukan semua puing lantai menjadi satu senjata raksasa. Perhatikan, baik-baik ini gila. Dia bersiap untuk serangan terakhir. Tiba-tiba penjaga muncul, memanggil Yuki. Sang pahlawan melesat untuk menyentuhnya. Lalu monster itu menghantamkan senjata barunya ke tanah dengan kekuatan penuh. Melihat bocah itu, menghilang, bos tersebut panik dan berteriak mencarinya. Sementara itu, protagonis kita sudah berada di tempat lain. Lega, rasanya dia berhasil kabur. Duga, bilang dia dengar dari dua petualang bahwa bosnya muncul di lantai atas. Yuki bilang, itu bukan masalah utamanya, melainkan ancaman krisis keruntuhan dungeon. Penjaga itu ingin membereskannya secepat mungkin, tapi itu butuh waktu lama. Dia menjelaskan bahwa keruntuhan dungeon masih dalam tahap penelitian dan yang mereka tahu hanyalah bencana ini sering terjadi di dungeon yang sedang aktif dibersihkan. Dia menjelaskan saat itu terjadi dungeon dan area sekitarnya akan ikut runtuh. Jadi ini adalah bencana mematikan. Tanpa menyisakan saksi mata, sang pahlawan bilang dia melihat sendiri dungeon yang kacau itu dan sepertinya itu bukan gertakan. Duga setuju, tapi semua petualang tingkat S sedang sibuk dan butuh waktu untuk memanggil mereka. Mendengar itu, si bocah bilang satu-satunya jalan adalah membersihkannya dengan siapapun yang ada. Tapi penjaga itu menjelaskan bahwa kebanyakan petualang zaman sekarang hanya peduli uang dan orang sepertinya sangat langka. Cemas pahlawan kita bertanya apa yang harus dilakukan. Pria itu menyarankan untuk melapor ke guild dan mengeluarkan perintah evakuasi untuk area sekitar. Tertunduk lesu, sang protagonis bersedia pergi ke guild. Sang penjaga bilang dia akan menyusul ke dungeon yang dibersihkan kapten. Dia melarang bocah itu melakukan tindakan.
Nekat, karena kali ini mereka mungkin takkan bisa menghentikannya jika terjadi sesuatu. Dengan tatapan serius bocah itu mengangguk. Tak lama Yuki mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dia tahu bertindak sendiri itu terlalu konyol. Tapi meski manusia awam dengan keruntuhan dungeon Zeras dan Tas, sepertinya tahu alasan dibalik semua ini. Jadi dia memutuskan menemui Raja Iblis untuk mencari tahu. Menggunakan skillnya, dia minta diajari cara kerja dungeon dan soal monster. Vampir itu bersedia menjelaskan karena akan sangat merepotkan jika bocah itu mati masuk ke dungeon yang mau runtuh. Katanya, penyebab runtuh itu bermacam-macam, tapi pemicunya selalu sama. Keruntuhan terjadi ketika sang bos tidak bisa mengontrol dungeonnya lagi. Dia bilang, dungeon adalah dimensi buatan, dan untuk menjaganya butuh mana yang sangat besar demi melindungi monster di dalamnya. Bos sampai mengorbankan nyawa mereka sendiri. Makanya para bos mencoba segala cara untuk mempertahankan dungeon. Tapi vampir itu bilang beberapa gagal dan malah memperluas ruang melebihi batas kendali. Kalian sadarkan seberapa bahayanya ini? Ada kemungkinan bos menaruh terlalu banyak mana dan merusak keseimbangan. Penasaran sang pahlawan bertanya, apakah dampak susulannya akan muncul di dunianya seperti tragedi masa lalu? Si vampir menjawab, iya, dan itulah alasan dungeon harus distabilkan ke keseimbangan yang tepat agar bisa bertahan. Menggunakan Liber sebagai contoh, dia bilang Zeras membangun ulang dungeonnya berkali-kali dalam waktu singkat hingga menciptakan tekanan besar. Terang-terangan sang iblis bilang monster itu memang ditakdirkan. Hancur dengan sendirinya, jadi bocah itu tidak perlu ikut campur. Tapi sang protagonis menolak karena banyak nyawa manusia yang akan terseret. Liber berargumen hal yang sama berlaku untuk para monster. Dan mereka juga dalam bahaya jika kehilangan bocah ini. Tiba-tiba, si vampir melempar Yuki dengan sihirnya. Sambil mendekat, dia bilang tidak akan membunuhnya, tapi hanya akan menguras seluruh tenaganya. Menggunakan skillnya, Yuki melihat tekanan mana Raja Iblis itu meroket bersamaan dengan peringatan bahaya dari sistem. Lelah pahlawan kita sadar bahwa ujian sihir angin Mokingus bahkan tidak ada apa-apanya dibanding kibasan tangan iblis ini. Sang iblis tahu bocah ini pantang menyerah, jadi dia akan menghancurkan mentalnya secara total. Vampir itu menembakkan sihir angin ke arahnya, dan dia berhasil menghindar. Saat mencoba lari, pahlawan kita sadar betapa mengerikannya melawan musuh yang tahu semua taktikmu. Dengan sangat mengintimidasi, sang vampir menginjak tanah dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Gemetar protagonis kita bertanya-tanya, sehebat apa status Raja Iblis ini? Yuki bertanya, apa tidak masalah menghancurkan dungeonnya sendiri, tapi Liber sama sekali tidak peduli. Dia bilang, tidak masalah jika demi menguji si bocah. Melihat kekuatan level dewa itu, pahlawan kita sadar dia takkan menang adu kekuatan. Saat bersiap menahan serangan lagi sang iblis. Melihat dari mata bocah itu bahwa dia telah membulatkan tekad, panik pahlawan kita melompat mundur untuk menjaga jarak, tapi si vampir berteleportasi tepat ke depannya dan bilang semua itu percuma. Lewat 1 pukulan dia menjatuhkan muridnya ke tanah. Kecewa sang protagonis bergumam, dia pikir dirinya sudah cukup kuat. Mengejutkannya, si vampir mengakui pahlawan kita memang sudah kuat dan dia berani mempertaruhkan nyawanya pada bocah itu. Tapi dia masih ragu si bocah bisa menghentikan keruntuhan dungeon sendirian. Dia menjelaskan tak akan membiarkan bocah itu maju ke medan perang yang mustahil dimenangkan. Yuki bangkit dan menolak untuk terlambat lagi, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Dia berjongkok dan bersiap menyerang dengan pedang. Menggunakan otaknya, sang iblis sadar itu hanyalah sebuah gertakan. Bocah ini diam-diam menyiapkan mantra. Percayalah, kelanjutannya bakal gila banget. Memanggil lingkaran sihir, pria itu bilang bisa menangkis mantra apapun dengan santai. Tapi tiba-tiba pahlawan kita memanggil nama. Ayo kita mulai kalian, dan aku akan melihat pelarian super kacau ini. Elvina merapal mantra teleportasi dan mereka berdua langsung lenyap. Santai banget, si vampir bilang, bocah itu mustahil kabur dari Raja Iblis. Di tempat lain, protagonis kita berterima kasih pada pelayan itu karena menyelamatkannya. Si zombie bilang dia sudah nebak kalau bocah ini butuh mantra lain saat dia menghubunginya lewat telepati. Mencoba buat mencairkan suasana, dia menyarankan agar si pahlawan minta maaf ke Raja Iblis. Mengganti topik, protagonis kita bertanya di mana mereka sekarang.
dan Elvina menjawab mereka mungkin berada satu lantai di atas Liber. Sadar akan hal itu, si pahlawan bilang mereka harus segera cari jalan keluar. Tapi tiba-tiba ada pengumuman bergema di seluruh lantai. Itu suara Raja Iblis yang memerintahkan semua orang untuk menangkap Yuki dengan cara apapun asalkan dia hidup mendengar itu. Si pelayan nanya apa yang baru saja dilakukan tuan mudanya. Yuki cuma bilang dia sudah tahu momen ini pasti datang. Penuh tekad, dia siap bertarung di dalam penjara bawah tanah ini. Nggak lama kemudian, monster raksasa muncul menghadangnya. Setelah saling serang, si pahlawan berhasil mengalahkannya. Tapi dia ngaku sudah kehabisan napas, padahal baru lawan satu musuh. Dia bertanya, apakah mana si zombie sudah pulih, tapi sayangnya energinya belum cukup buat pakai mantra lompatan lagi. Sambil mengecek ponsel bocah itu, sadar mereka harus menemukan zona aman di lantai ini secepat mungkin. Lalu dia nanya apa Elvina benar-benar berani melanggar perintah Liber. Elvina dengan santai bilang, monster biasa nggak bisa menolak perintahnya setelah kontrak terbentuk. Mendengar itu, Yuki nanya gimana dengan monster kelas Raja Iblis seperti tas. Elvina bilang mereka itu pengecualian, dan dia juga nambahin kalau dari awal dia nggak pernah niat menyerahkan Yuki. Kaget. Pahlawan kita bertanya apa alasannya, dan dia menjawab karena Yuki bisa menghentikan keruntuhan penjara bawah tanah. Dia dengar gimana Yuki menyelesaikan dungeon cuma buat menghidupkannya lagi. Sambil memegang wajah Yuki, Elvina bilang kalau Tuan Liber itu cuma terlalu khawatir. Yuki balas bilang dia nggak nyangka Elvina bakal sepercaya itu padanya. Tiba-tiba si kepala pelayan muncul memotong obrolan mereka. Dia memuji fakta kalau si bocah bisa masuk mode tempur dengan cepat. Sekarang jangan sampai berkedip karena disinilah ceritanya makin gila. Kakek itu langsung menyerang menegaskan kalau itu saja nggak akan cukup. Pahlawan kita nggak bisa menang cuma dengan mencari celah musuh. Dengan satu pukulan keras dia melucuti senjata muridnya bilang kalau bocah itu butuh kemenangan yang benar-benar telak. Pelayan itu terus menyerang dan protagonis kita berhasil menangkis, tapi kakek itu tetap melemparnya seolah itu bukan apa-apa. Dia bilang kemenangan itu harus sempurna tanpa ada cacat sedikit pun. Terdusut putus asa, si pahlawan menggunakan kemampuan darahnya. Tapi lawannya juga melakukan hal yang sama. Hasilnya si bocah tetap kena goresan. Sementara itu Elvina menggunakan kekuatan supernya untuk mengangkat sebuah batu raksasa dan melemparnya ke arah pelayan itu. Hanya dengan satu tebasan. Si kakek menghancurkan batu itu dan masih bisa memukul mundur pahlawan kita. Jatuh di tanah, protagonis sadar gayanya nggak bisa membatalkan serangan kakek itu. Dengan tatapan serius pria itu berjalan mendekat sambil bilang, kekuatan bocah itu masih belum sempurna. Terluka Yuki bingung apa yang bisa dia lakukan karena Elvina juga cedera. Pedang di tangan si pelayan menyiapkan serangan terakhir. Dengan gerakan mulus, dia menipu si bocah dan menancapkan pedangnya lurus ke sebuah batu fin, menjelaskan kalau perintah mutlak Liber adalah membawanya kembali hidup-hidup dan untuk sekarang dia bakal ngasih bocah itu latihan khusus biar nggak mati konyol nantinya. Dengan ekspresi sedih layaknya anak anjing yang dibuang, pahlawan kita sadar kalau mereka berdua datang untuk membantunya bukan buat menangkapnya. Kepala pelayan bilang Tuan Liber membiarkan mereka memilih metode sendiri yang secara tidak langsung artinya si vampir sangat mempercayai setiap penilaian mereka. Ternyata memang masih ada monster yang sama sekali nggak percaya sama manusia. Monster-monster itu untuk sementara waktu berhasil dikendalikan oleh teman-teman yang selama ini Protagonis kita buat. Berdiri tegap, Vint bilang kalau bocah itu harus cepat berkembang demi keselamatan penjara bawah tanah ini. Penuh tekad, si bocah nanya apa Elvina bisa berdiri. Dia nyuruh bocah itu nunggu sampai lengannya benar-benar pulih. Yuki bilang dia sudah siap menjalani latihan yang pada dasarnya sama saja dengan menantang maut ini. Pelayan itu memujinya, tapi dia juga nambahin kalau si bocah gagal melewati latihan ini, dia bakal langsung diserahkan ke Tuan Liber. Jadi pahlawan kita nanya apa yang harus dilakukannya. Dengan tatapan mengerikan si pelayan bilang, bocah itu harus naik level. Dia harus terus maju sampai bisa memanggil beberapa monster sekaligus secara bersamaan. Kebingungan protagonis kita bilang dia cuma bisa naik level di penjara bawah tanah lain. Pelayan itu bilang, itu benar kalau bahas soal statistik dasar, tapi keahlian itu beda. Pengalaman bertarung nyata bisa sangat memperkuatnya. Vint menjelaskan
Tujuannya adalah menaikkan level keahlian pemanggilan si pahlawan. Buat mewujudkannya bocah, itu harus mendorong keahlian tersebut sampai batas maksimal, kemudian pria itu mengungkapkan kalau dia sengaja membawa sekumpulan monster dari bawah tanah buat membantu latihan ini. Monster-monster itu menunjukkan rasa terima kasih karena bocah ini sudah menghidupkan mereka kembali. Dan Mei juga ada di sana, membantu. Pemulihan fisik dan mental para monster. Kakek tua itu bilang inilah jumlah mana maksimal yang bisa mereka pakai buat latihan si bocah. Lalu dia memanggil Makina yang langsung belak-belakan bilang kalau dia benci. Menerima perintah dari kakek itu dan cuma mau bantu demi si bocah. Dia bilang bakal meminjamkan salah satu buku referensi paling langkanya. Setelah itu, pahlawan kita langsung diteleportasi ke sebuah ruang latihan mirip. Seperti sebelumnya. Coba kalian bayangkan, rasanya dikurung di dimensi waktu selama 3 hari penuh bikin merinding kan? Pelayan bilang, waktu mereka sangat mepet, tapi protagonis kita malah tersenyum bilang, inilah yang dia butuhkan. Menggenggam erat pedangnya dia bertekad buat mengerahkan semua kekuatannya. Dia langsung menerjang para monster itu untuk bertarung 1 lawan 1. Saat asyik bertarung, dia teringat gimana dulu dia sangat membenci semua monster gara-gara kejadian kelam di panti asuhan. Tapi dia mengakui semuanya benar-benar berubah setelah dia bikin kontrak dengan Liber, diselamatkan oleh Elvina, dan banyak hal lainnya. Tiba-tiba saja pahlawan kita mendaratkan pukulan telak ke salah satu monster. Dia terus berlatih, merenungkan gimana dirinya yang cuma berperingkat F sekarang, malah nekat mau menghentikan keruntuhan penjara bawah tanah ini. Di satu titik, protagonis memanggil kelelawar kecil untuk mengeluarkan kemampuannya dan menembakkannya ke arah monster. Beberapa waktu kemudian, kepala pelayan memberitahu salah satu monster kalau dia mungkin nggak bisa menyembuhkannya secara total kali ini. Vince bilang, bocah itu sudah menguasai kemampuan tersebut sepenuhnya dan ilmu pedangnya juga makin tajam. Lalu, kakek itu bilang, dia harus mulai bertarung sedikit lebih serius sekarang. Setelah mengatakan itu, si pelayan langsung menerjang bocah itu. Di momen kritis itu, si pahlawan membatin kalau dia ingin melindungi baik manusia maupun monster. Dengan rasa percaya diri yang tak tergoyahkan, dia bilang dia harus jadi lebih kuat dan nggak boleh menyerah di tempat seperti ini. Setelah beberapa saat, protagonis kembali menemui Tuan Liber. Raja Iblis nanya, apa bocah itu takut mati bilang itu nggak cocok buatnya? Lalu Yuki membalas, kalau dia datang buat bikin kesepakatan. Bocah itu bilang dulu, dia mau manfaatkan monster demi umat manusia. Tapi sekarang pendekar pedang ini terang-terangan bilang ingin melindungi monster sekaligus manusia. Dia melangkah, maju, dan mengusulkan buat mengulang kontrak dengan syarat yang jauh lebih adil. Dia berjanji nggak akan membuang nyawanya konyol dan bakal melindungi manusia serta monster. Mendengar hal itu, pria tersebut langsung tertawa, mengejek, marah besar. Dia menuduh bocah itu cuman anak manja yang mau memaksakan keinginan egoisnya sendiri persis seperti dulu. Terbakar oleh amarah Raja Iblis memperingatkan kalau protagonis kita bakal kehilangan segalanya kalau dia terus keras kepala begini. Tapi si bocah menolak dan bersumpah nggak akan membiarkan itu terjadi. Tanpa rasa takut sedikit pun, Yuki mendekati Raja Iblis dan memintanya untuk memanfaatkannya. Dia bilang dia juga bakal menggunakan Raja Iblis buat menyelesaikan keruntuhan dungeon ini. Dan kali ini si bocah bilang dia bakal manfaatin vampir itu sampai batas maksimalnya. Sambil mengulurkan tangan dia bilang, mereka berdua bakal melindungi apapun yang ingin mereka lindungi. Dan inilah kesepakatan baru mereka. Setelah mendengarnya Liber, berpikir ini persis seperti caranya saat mengancam manusia zaman dulu. Sambil berdiri perlahan pria itu bilang, sungguh menarik diperlakukan seperti ini dan memuji kalau bocah itu benar-benar sudah tambah dewasa. Mengejutkan semua orang, Raja Iblis menjabat tangan si pahlawan untuk menyegel kesepakatan itu. Sambil tersenyum, dia bilang, pemuda, ini pasti punya rencana mantap karena gagal dilarang keras. Penuh percaya diri Yuki membenarkannya. Jadi begitulah akhir ceritanya. Seru banget kan? Percayalah protagonis kita baru saja ngajarin cara memanfaatkan Raja Iblis.